Oke, lanjut ya. Sama nih, sambil kita ngobrol sedikit, kalau yang baru pertama kali atau yang udah lama pengen kenalan atau memperkenalkan diri, sekalian juga supaya narasumber kita malam ini, Ko Yahya juga bisa kenal sama kita semua. Silakan ya, langsung ketik di kolom chat aja teman-teman, namanya siapa, sekarang tinggal di mana, mau tulis status juga boleh, tapi nggak usah tulis nomor rekening karena nggak bakal ada yang transfer juga ya. Oke, misalnya nih kalau mau tulis status Rachel VXXX gitu, kota Jakarta statusnya kabur karantina. Nah, boleh juga kalau mau tulis gitu ya, biar saling kenal nih. Sambil nungguin teman-teman nulis di chat, sedikit housekeeping buat teman-teman yang ikutan supaya acara kita enak, lancar. Jadi nanti semua peserta akan di-mute sama panitia, supaya nggak ganggu diskusi kita. Kemudian video pastinya bebas diaktifin, supaya kita semua juga bisa lihat muka-mukanya yang udah pada cakep-cakep, ganteng-ganteng, plus narasumber kita juga bisa lihat kita tuh siapa yang lagi dengerin. Terus udah gitu pada saat sesi bincang-bincang, di sesi pertama akan kita bagi dua ya. Sesi pertama itu bincang-bincang moderator sama narasumber. Udah gitu kita akan foto dulu bersama. Sesudah itu kita masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, teman-teman nanti yang mau tanya, udah penasaran pengen nanya gitu kan, nggak usah nunggu, silahkan langsung pada saat kapanpun juga ada pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom chat, bisa bilang saya mau tanya atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan panggil untuk kasih kesempatan tanya langsung ke narasumber kita, atau kalau yang nggak mau nanya langsung juga akan dibantu oleh panitia. Nah, tentunya juga harap maklum kalau ternyata pertanyaannya banyak sekali, mungkin nggak bisa terjawab semua, tapi kita akan usahakan untuk atur sebaik mungkin. Wah, udah rame nih di chat, udah banyak banget nih. Nanti tinggal kita kasih kesempatan ya untuk ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber kita. Nah, sedikit sedikit pesan untuk yang baru pertama kali gabung. Jadi acara webinar obrolan seru ini diselenggarakan oleh Meraki Bersama Consulting. Logonya ada nih di sebelah, oh sorry, sebelah situ saya. Nah, siapa sih itu? Itu Meraki Bersama Consulting merupakan bagian dari Koperasi Bersama Berbagi Berkat. Koperasi Bersama Berbagi Berkat ini sebenarnya dibentuk oleh sekelompok sahabat yang punya visi untuk berbagi berkat dan juga mau memajukan Indonesia lewat 3 pilar. Pilarnya apa aja? Yaitu pilar bisnis retail dan juga agriculture. Kemudian pilar kedua ada pilar untuk filantropi dan juga sosial. Dan pilar yang terakhir adalah pilar konsultan. Nah, konsultan Meraki Bersama ini menyediakan yang namanya integrated consulting service ya, mulai dari bisnis konsultansi, coaching, training, seminar, webinar, dan lain-lain. Dan tentunya konsultan ini juga digawangin sama si praktisi pelaku industri di bidangnya masing-masing yang sangat bervariasi. Ada dari bidang finansial, manufaktur, retail, logistik, pokoknya alamanda deh gitu, apa yang lu mau gue ada gitu ya. Tapi tentunya semua praktisi ini juga nggak kaleng-kaleng karena semuanya udah berpengalaman di bidangnya. Kalau yang penasaran pengen tahu lebih jauh bisa langsung aja masuk ke websitenya ya. Ini ada di bawah saya, nggak tahu kelihatan nggak, merakibersama.com, itu bisa tanya langsung, bisa cek di situ dan juga ada kontaknya. Nah, kita masuk nih ke acara ini. Saya jamin nih teman-teman di malam minggu yang pada ikutan dengerin di acara ini nggak bakal rugi. Bahkan malam ini tuh pilihan yang tepat untuk ikut dengerin karena kita kedatangan narasumber spesial yang prestasinya bukan cuma lokal tapi udah mendunia. Plus kita juga akan dipandu nih sama moderator kondang kita, teman saya nih Aldo yang udah punya segudang kontribusi juga. Langsung aja ya, saya perkenalkan dulu dengan moderatornya dulu kalau yang belum tahu. Tapi siapa sih yang nggak tahu Aldo, bener kan? Tapi tetap nih, buat saya Aldo ini orang yang super keren, super produktif, semuanya super, super knowledgeable, dan juga dia punya berderet aktivitas super lainnya. Saya yakin kalau teman-teman Alo ini, teman-teman SMA yang kenal sama Aldo, pasti kaget banget sama transformasinya secara akademis ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang baru kenal juga pasti kagum karena gelarnya dia banyak banget. Diki mau ditunjukin profilnya? Sambil Diki tunjukin, dia punya gelar macam-macam nih dan semuanya serem-serem ya, dari Bachelor Science, Material Science and Psychology, kemudian Master of Science, dari System Engineering, ini masih kurang, masih ada lagi MBA in Finance, dan semuanya diambil sama Aldo di universitas di Amerika.
Nah, Aldo sendiri sempat berkarir di Amerika di beberapa perusahaan sebelum akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan berbisnis di bidang transportasi dan juga logistik. Nah, ini pengalaman profesional dia lagi di Amrik ya, dia terapin untuk bangun sistem, standarisasi proses, sampai-sampai perusahaannya bisa dapat sertifikasi ISO. Dan buat yang tahu, pasti juga tahu bahwa betapa sulitnya untuk dapat sertifikasi ini ya. Aldo sendiri selain bisnis logistik dan transportasinya, dia juga punya beberapa usaha lain. Dia lagi bikin usaha di bidang teknologi, membangun data center untuk supply chain di Jawa Barat. Itu dari sisi bisnis. Ternyata Aldo juga seperti lihat dari fotonya nih kelihatan ya Pak dosen nih, dia aktif ngajar S2, dosen S2 di SBM ITB. Dan nggak berhenti sampai situ, teman-teman, dia juga terlibat di berbagai organisasi kayak Organda, Alfi, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Jabar. Kadang-kadang saya suka mikir nih, kita padahal sama-sama punya waktu 24 jam ya, tapi si Aldo ini kayak punya cadangan waktu nih, atau kantong Doraemon dari mana, atau mungkin punya time machine gitu. Dia atau memang super efektif buat ngelola waktu. Bisa jadi Aldo sendiri menerapkan yang namanya ISO ke dirinya sendiri. Pasti penasaran ya. Tapi hari ini bukan tentang Aldo nih, hari ini kita langsung aja ke tamu spesial kita. Boleh lanjut ke yang berikutnya, Diki? Jadi malam ini kita benar-benar blessed banget karena kita udah kedatangan bintang tamu narasumber yang luar biasa, yang saya tahu pasti sangat sibuk nih, tapi ternyata mau menyempatkan waktu untuk berbagi sama kita semua. Nah, beliau adalah kalau boleh saya panggil Koko ya, Koko Yahya Tear Cahyana. Ko Yahya ini seorang CEO dari OneJack Indonesia, yaitu perusahaan manufaktur jarum suntik auto disable dan juga safety needle yang terbesar, bukan di Indonesia ya, terbesarnya di Asia. Wow. OneJack ini juga mengontrol lebih dari 80% market lokal dan 10% global market. Kemudian perusahaan ini juga mensuplai kebutuhan UNICEF dan berbagai negara seperti Italia, Jerman, Nepal, Kuba, banyak banget deh, sampai ke Tanzania dan Sri Lanka. Bahkan di tahun 2019 nih saya sempat baca, Ko Yahya itu dengan perusahaannya sebelum kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, ternyata Ko Yahya ini sudah memperbesar kapasitas produksi dari pabrik jarum suntiknya. Saya benar-benar agak tercengang begitu baca gitu ya, seolah-olah Ko Yahya ini udah mengantisipasi pandemi. Nanti di bincang-bincang kita bisa tanya nih ke Ko Yahya, kok kayak cenayang gitu. Kalau yang nggak tahu apa cenayang tuh kayak tukang ramal, kok udah bisa ngeramalin seperti ini gitu kan. Itu pasti karena pengalaman dia dan juga insting bisnis yang memang sudah jam terbangnya nggak diragukan lagi ya. Nah, pastinya OneJack itu bukan cuma satu-satunya perusahaan dari Ko Yahya, karena masih ada beberapa lagi. Termasuk salah satunya perusahaan TBK, yaitu PT Itama Ranoraya, yang bergerak di bidang medical equipment dan sudah diperdagangkan di bursa dengan kode IRRA. Nah, kalau saya udah stop sampai sini nih untuk kenalin Ko Yahya aja, sebenarnya udah impresif banget ya. Tapi masih ada lanjutannya loh, teman-teman. Jadi Ko Yahya ini ternyata nggak cuma sibuk kerja, bangun bisnis, tapi juga jaga kebugaran dengan menekuni dua olahraga kekinian sekaligus. Pasti tahu dong apa olahraga kekinian saat ini? Yang jelas bukan main kelereng ya, itu bukan olahraga kekinian. Yang kekinian saat ini udah pasti goes, bersepeda, dan juga lari. Dan nggak tanggung-tanggung, Ko Yahya ini bersepedanya jarak jauh, larinya pun jarak jauh. Saya tahu di sini banyak yang datang karena pada banyak pelari-pelari di sini ya. Nah, Ko Yahya sekalian nanti bisa kenalan karena dari teman-teman kita juga banyak yang tukang goes di sini. Nggak tahu ada yang sejauh sampai Ko Yahya atau enggak ya. Nah, larinya maraton. Jadi sekarang juga salah satu topik yang nanti kita akan bahas ngobrol-ngobrol, karena Ko Yahya ini udah pernah ikut beberapa maraton, seperti Berlin Marathon, dan juga terakhir yang paling gres itu Boston Marathon di 11 Oktober lalu. Mungkin ada beberapa yang kalau bukan pelari maraton atau suka baca-baca atau malah pelari maraton yang udah istilahnya dari bertahun-tahun yang lalu, pasti suka mikir nih, apa sih hebatnya maraton ya? Banyak orang Indonesia ikutan maraton kan? Bahkan saya tahu ada juga yang udah sampai selesai World Marathon. Tapi jangan sedih, Ko Yahya ini dari Boston Marathon terakhir, orang Indonesia cuma ada 23 orang, dan Ko Yahya adalah pelari Indonesia dengan catatan waktu tercepat.
Bayangin begitu saya baca kaget banget, dia lari untuk maraton ini diselesaikan dalam waktu hanya 3 jam 21 menit dan 32 detik. Padahal Ko Yahya itu dari 23 orang Indonesia adalah yang paling senior. Keren banget, pasti udah nggak sabar pengen dengar ceritanya, punya banyak pertanyaan. Langsung aja saya serahin diskusinya ke rekan saya nih, Bro Aldo, dan tentunya kita panggil dong narasumber spesial kita hari ini, Ko Yahya. Aplaus virtual deh buat kedua pembicara hari ini. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Eli. Eli keren banget introduction-nya. Halo Ko Yahya, terima kasih Ko Yahya buat waktunya ya. Kita sangat berterima kasih dari kesibukannya Ko Yahya nyempetin waktu. Kita ini apa? Saya sampai nunggu-nunggu nih Ko Yahya. Sampai bajunya juga sekarang pakai baju sepeda nih. Walaupun sepeda saya pendek gitu ya. Tadi pagi udah coba lari juga, cuma 12 kilo. Itu udah 1,5 jam lewat. Jadi kapan bisa ngejar Ko Yahya nih ya, pikir ya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman saya biasa mulai sesuatu dengan kasih ini framework-nya dulu supaya kita selain belajar dari Ko Yahya pengalamannya, pulang ini nggak cuman inspired by Ko Yahya, tapi juga ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang. Ya, mungkin saya share screen ya sebentar. Saya share screen. Oke. Oke, mungkin ini kebiasaan dosennya, jadi harus ada framework yang kita sharing ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kenapa sih tadi kata Eli ya, Ko Yahya ini bisa hebat sekali gitu. Maratonnya jago, ya, maratonnya jago. Bisnisnya jago, bukannya hanya punya perusahaan itu aja, kayaknya masih banyak. Cuman orangnya Ko Yahya ini kayaknya low profile. Yang saya tahu aja udah ada 2 perusahaan TBK-nya ya. Jarang orang yang bisa sehebat itu. Dan kalau nanya ke adiknya, sayang banget nih sama keluarga. Sayang istrinya, anaknya, adik-adiknya, sampai mamahnya sayang. Jadi pastinya orang yang hebat itu dari eksternal perspektif bisa banyak ini diawali dari internal perspektifnya. Jadi pasti orang-orang hebat kayak Ko Yahya ini punya personal mission, personal objektif, ada sesuatu yang di dalam hidupnya mau dikejar. Dan nanti ini akan kita juga bahas karena ini akan korelasinya dengan usaha, bagaimana ngatur organization, segala macam. Pastinya Ko Yahya juga bisa bercommunicating baik dan selalu men-challenge dirinya dan perusahaannya untuk terus maju. Nah, inilah kira-kira bayangan yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, untuk teman-teman yang semangat olahraga nih, kita lihat di sini pasti kita bahas maraton dulu. Kemudian nanti teman saya Eli ini yang keren. Eli ini Ko Yahya adalah Chief Marketing Officer di Sun Life. Jadi hebat nih Eli, makanya ngomongnya tadi lancar Ko Yahya. Kalau saya suka rada kagok-kagok nanti ya. Oke. Berikutnya nanti baru saya lagi ke mengenai bisnis. Oke. Kita mulai ya, nanya ke Ko Yahya. Oke, Ko Yahya, untuk bisa ikut maraton, kan banyak orang pelari, tapi mungkin yang benar-benar bisa sampai maratonnya mungkin 1% daripada pelari itu. Dan yang bisa selesai maraton, yang bisa mungkin ikut kayak Boston maraton ini mungkin cuma 5% daripada yang selesai maratonnya. Jadi ini kan sesuatu maraton yang nggak gampang, yang harus ada time limitnya. Boleh nggak Ko Yahya ceritain dulu untuk bisa masuk Boston Marathon tuh requirement-nya apa? Baik, selamat malam semua. Saya panggil adik-adik aja mungkin ya, karena saya udah tua sebenarnya. Mungkin ini semua teman-teman Sansan ya dari saya ya. Juga mungkin dari rekan-rekan yang lain. Terima kasih kesempatannya mengundang saya datang ke sini. Sebetulnya saya tuh rada malu-malu juga nih diundang begini, takut jadi apa gimana ya. Takut jadi beken. Ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil positifnya, kita kan mau berbagi pengalaman atau mungkin berbagi know-how ya. Kebetulan saya di klub sepeda saya juga di SKS, kita kalau habis bersepeda senangnya ngumpul-ngumpul, makan-makan, kita ngobrol-ngobrol, bagi-bagi pengalaman. Baik, tentang tadi soal maraton tadi, memang untuk Boston Marathon semua kelihatannya untuk para pelari yang punya aim maraton akan berkiblat kepada Boston gitu. Ini dikarenakan karena untuk masuk Boston itu semua pada dasarnya para pelari itu harus mengikuti kualifikasi ataupun ikut maraton yang di approve oleh
AIMS atau Federasi Olahraga Atletik Sedunia, di mana berbagai maraton di seluruh dunia bisa diikuti, tapi hanya yang di-approve oleh organisasi dunia tersebut. Ya, salah satunya kalau di Indonesia ada Bali Marathon, ada Jakarta Marathon, mungkin gitu ya. Pokhari Marathon sayangnya belum. Tentu kalau kita menekuni maraton, untuk mencapai kualifikasi tersebut ya harus berlatih memang ya. Jadi poinnya berlatih dulu. Silakan dilanjut pertanyaan apa lagi nih, biar saya bertahap. Thank you ya Ko Yahya. Ya. Jadi kita belajar nih masuk Boston Marathon nggak gampang karena ada time limit yang harus dipenuhi. Nah, boleh nggak Ko Yahya ceritain mengenai trainingnya? Karena kalau saya baca tuh orang trainingnya tuh 2 tahun sebelumnya, dari mulai ngejaga makan, mentalnya, ngelatih speednya. Nah, coba mungkin Ko Yahya tolong ajarin gimana sih kalau orang yang pengen ikut Boston Marathon, nggak tahu kapan tapi ya bisa kayak Ko Yahya. Baik, ya untuk mencapai posisi kita terbiasa dengan maraton, ya tentu saya juga mengalami kegagalan ya. Saya pikir pertama sekali saya ikut maraton tuh kalau tidak salah 2016 mungkin di Jakarta Marathon. Itu baru 1 tahun saya mulai lari dalam setahun ingin nyoba maraton gitu. Waktu itu kita belum terlalu concern bahwa berlatih harus seperti apa. Jadi cuma dengar sana sini, lihat-lihat secukupnya aja, harus istilahnya tidak menekuni suatu teori atau satu pemahaman buku yang cukup mendalam. Jadi yang kulit-kulitnya sajalah. Jadi kita ikut paling latihan cuma 20 kilo gitu, secukupnya. Jadi tidak ada yang acaranya kalau sekarang kalau ikut textbook untuk maratoner itu harus berlari minimum 80 km per jam. Nah, waktu itu kita tidak lakukan itu. Sehingga saya merasa waktu pertama ikut Jakarta Marathon, saya merasa gagal karena waktu saya di atas 4 jam. Waktu itu 4 jam 11 menit atau 4 jam 15 menit lah. Pemikiran saya waktu itu kalau saya ikut, saya bisa 3,5 jam gitu dengan speed saya yang biasanya kalau 5 kilonya berapa, misalnya 23 menit. Nanti kalau dikonversi ke maraton nanti jadinya 3,5 jam. Pada prakteknya tidak bisa. Jadi proses latihan ini memang seperti tadi Ade Aldo juga sampaikan, perlu waktu cukup panjang memang. Tapi ya nggak harus 5 tahun sebetulnya ya. Kalau memang kita menemukan know-how yang tepat, saya pikir dalam 2 tahun pun bisa. Tapi saya juga tidak mengalami itu dalam 2 tahun gitu. Jadi tahun ketiga mungkin saya bisa merasakan keberhasilan itu. Salah satu yang paling menolong adalah tentu ada beberapa buku yang saya baca ya. Salah satu yang menarik dan cukup mudah tuh ini saya sampaikan. Oh, oke. Advanced Marathoning. Ya. Ya. Jadi Advanced Marathoning ini melatih kita. Jadi kalau kita coba intisarikan, approach untuk suatu training untuk mencapai suatu race itu ada 2. Approach kalau kita berlatih keras, misalnya mampu lari 5 kilo dengan 20 menit, nanti lama-lama ingin lebih cepat lagi, jangan 5 kilo jadi 6 kilo, jadi 7 kilo, jadi 20 kilo, makin panjang dengan speed yang sama. Itu approach the hard way maksudnya ya. The hard way itu kita speednya dulu dikenain, nanti jaraknya ngikuti gitu. Approach yang kedua adalah advanced marathoning. Ini the smart way namanya gitu ya. Jadi kalau the smart way itu kita tidak dulu cari speed dulu. Speednya bertahap, tapi yang kita cari base endurance-nya dulu. Gitu. Jadi base endurance itu dilakukan dengan cara cukup mudah. Kita hanya berlatih dengan heart rate yang tidak perlu maksimal, hanya di aerobic heart rate saja. Jadi aerobic heart rate ini kalau saya gabungkan dengan teori satu lagi yang sempat saya sampaikan juga Dr. Phil Maffetone, heart rate aerobik itu bermain di 108, angkanya 180 dikurangi umur kita. Jadi kalau orang yang berusia 40, dia harus bermain di 180 minus 40, jadi heart rate 140. Nah, bermainlah atau berlatihlah di heart rate itu sebanyak mungkin di berbagai terrain, di berbagai elevasi jalan, di jalan datar, di jalan turun, dan di jalan naik. Tapi coba bertahan di heart rate tersebut gitu. Jadi teorinya dengan base endurance yang baik di heart rate tersebut, jantung kita akan sangat terlatih, otot jantung kita di heart rate tersebut akan sangat terlatih, di mana di situ tubuh kita membakar lemak secara maksimal. Itu poin utamanya dulu.
di mana dengan tubuh membakar lemak secara maksimal, tidak membakar karbohidrat atau glikogen, kondisi tubuh kita tuh berada dalam posisi yang sangat fit, sangat enak, tidak tersiksa. Lain halnya kalau misalnya kita harus lari dengan heart rate yang maksimum di 170, 180, tubuh kita terlalu berat kerjanya. Kalau kita tiap latihan seperti itu, mungkin dalam 2 bulan juga kita sudah fatigue, overtraining nantinya gitu. Jadi prinsipnya itu dulu. Jadi saya juga melakukan base training itu meskipun sudah kita lakukan sebelumnya, tapi ada kekurangan kurang jauh gitu. Jadi base training untuk maraton kita harus sampai mencapai satu jarak 32 km nantinya latihan base training itu. Jadi tubuh kita harus mampu berlari 32 km ya kira-kira 2,5 jam sampai 3 jam lah gitu. Dengan space yang tidak harus cepat, tapi tubuh kita mampu menahan beban yang lama tersebut. Jadi harus tahan lama dulu. Nah, nanti speed kita akan bertambah seiring dengan makin kuatnya fondasi kita. Jadi kalau tadinya kita lari dengan heart rate 140 itu speednya 7 km per jam misalnya gitu, lama-lama kita bisa 8 km per jam, lama-lama bisa 9 km per jam gitu. Nanti ada ketemu satu titik, oke, dengan heart rate segitu kita bisa 10 km per jam atau 11 km per jam. Baru di situ setelah itu kita nambah speed dengan latihan speed, namanya interval. Itu dasarnya dulu. Jadi dasarnya adalah base endurance dulu dengan melatih heart rate dengan dalam posisi 180 minus umur. Itu De Aldo. Oke, Ko Yahya. Ini kalau Ko Yahya larinya cepat gitu, kayaknya Ko Yahya nggak perlu mobil ya. Kalau 42 kilo berarti tinggal kemana-mana lari aja. Ditambah sepedanya jauh banget. Ko Yahya, kalau untuk Boston Marathon berarti kan sebelum mulai ikut di Boston Marathon, Ko Yahya udah mapping dulu kan kira-kira kayak gimana supaya pas di waktu di Bostonnya itu udah bisa mimik kondisinya itu. Itu gimana Ko Yahya prepare-nya? Ini memang sudah jadi belayit hidup saya dalam setiap hal. Di sini saya terbiasa tuh ngulik cerita gitu ya. Terbiasa ngulik itu maksudnya kalau kita menghadapi sesuatu harus kita pelajari sedetail-detailnya seperti apa dan kita siapkan sebaik-baiknya. Tentu saja menghadapi Boston Marathon salah satu pengalaman yang sangat menarik. Sampai saya browsing bagaimana istilahnya orang-orang yang lari di Boston. Kemudian sempat saya dapat YouTube orang yang lari di Boston di video jalannya seperti apa rutenya. Kemudian saya petakan bagaimana trek Boston Marathon itu kan terbuka ya di semua website ada. Elevasinya seperti apa, turunnya seperti apa, tapi itu dalam mile gitu. Itu saya konversi dulu ke dalam kilometer, sehingga saya tahu exactly di kilometer berapa akan terjadi tanjakan, di kilometer berapa terjadi turunan. Dari situ kita simpulkan kita di sini harus berlatih seperti apa gitu. Setelah tahu trek itu. Kebetulan saya tinggalnya di Jalan Dago Atas di Kanayakan, lokasinya di atas. Nah, pas Boston Marathon ini juga startnya tuh posisinya di atas dulu. Kira-kira 8 km pertama itu turun. Gitu. Nah, di turunan ini memang satu challenge sekaligus juga jebakan. Banyak orang-orang yang tidak tahu bahayanya turunan, mereka langsung kebut aja gitu. Padahal di turunnya kelihatannya ringan, tapi sebetulnya otot kuat kita di situ terbeban sangat berat di turunan itu. Nah, terjadi setelah beberapa kali 8 kilo turun, nanti dikasih naik sama si trek itu. Naik 400 meter, set masih belum biasa, belum nggak apa-apa. Nanti turun lagi, kasih naik lagi. Nah, terakhir di kilometer 31, habis dikasih turun, dikasih naik 800 meter. Disitulah orang yang pada jebol gitu, karena berkali-kali disiksa seperti itu. Nah, orang yang terlena di turunan ngebut rata-rata jebol. Nah, saya coba pelajari dari tahun 2014 2015 lah, banyak pelari Indonesia semua, tiap tahun kan ada pelari Indonesia ikut semua. Memang rata-rata jebol-jebol gitu. Jadi mereka misalnya masuk kualifikasi dengan 3 jam 30 di tempat lain. Biasanya untuk mengambil kualifikasi Boston tuh di Berlin misalnya gitu, atau di Gold Coast misalnya gitu, itu treknya datar. Jadi mereka bisa mendapatkan speed dan waktu yang bagus. Nah, dengan waktu yang bagus itu mereka bisa masuk kualifikasi Boston gitu. Nah, pada saat mereka lari di Boston, mungkin sekali mereka tidak mencoba memahami trek itu, sehingga begitu lari di Boston yang tadinya waktunya 3.30 jadi 4 jam lebih gitu. Yang waktunya 3.50 jadi 4 jam 20 misalnya gitu.
Ya, nah ini sangat ironis gitu. Jadi setelah saya lihat, kok kelihatannya begitu kualifikasi ke Boston semua jebol, begitu kualifikasi ke Boston semua jebol. Belum pernah kejadian kualifikasi 3:30 di Bostonnya ya 3:30 lagi aja gitu, nggak ada yang bisa itu. Itu jadi tantangan saya. Bagaimana caranya? Saya kan kualifikasi dapatnya sebetulnya di Berlin saya dapat 3 jam 28. Tapi di kali pertama 3 jam 28 waktu itu saya tergeser. Terlalu banyak yang 3 jam 28, jadi saya terbuang tidak masuk. Ikutlah saya yang di Bali selanjutnya. Ikut di Bali saya masuk 3 jam 26. Nah, di situ masuk ini saya pakai. Nah, target saya adalah bagaimana di Boston saya tidak boleh lebih dari 3:26 sebetulnya. Meskipun dalam latihan ternyata saya bisa 3:18. Saya turunin targetnya ke 3:18, tapi gagal. 3:21 jadinya gitu. Gitu deh Aldo. Luar biasa ya. Turunnya juga cuma sedikit ya. Tapi yang kita belajar semua adalah Ko Yahya ini sebelum melakukan sesuatu, preparation-nya dan juga mind mapping ya. Jadi udah di map dulu tracknya, udah dipikirin, belajarin dari orang lain. Kalau petinju mah udah dibaca musuh-musuhnya seperti apa. Kadang-kadang orang kan udah aja langsung cebur gitu ya. Akhirnya dia kaget karena nggak sesuai dengan harapan. Tapi Ko Yahya ini preparation-nya luar biasa. Boleh ceritain nggak senangnya atau perasaannya waktu hari H-nya itu? Kok kan maksudnya itu udaranya kayak gimana, terus sampai ke sananya gimana, siapa yang nemenin Ko Yahya? Ya, baik. Saya berangkat ke Boston untuk tanggal 11 itu kita berangkat dari tanggal 30 bersama istri saya. Itu istri saya tuh lagi main dong itu. Oh, halo. Sambil dengerin tapi telinganya sih. Oke. Kita berangkat tanggal 30 sehingga tanggal 1 Oktober sudah sampai. Tapi kita ke New York dulu. Ceritanya di New York transit dulu lah kulineran berapa malam. Kemudian dari New York saya ke Chicago dulu, ada sekaligus bikin janji bisnis aja dengan prinsipal kita di sana. Baru dari Chicago berarti hari ke-5 ke-6 saya ke Boston. Sehingga pada saat kita sudah sampai di Boston tanggal 6 tanggal 7 rasanya itu kita jet lag sudah tidak ada. Itu satu poin dulu yang saya persiapkan dengan baik, bahwa jangan sampai pada saatnya nanti kita datang terlalu pendek, masih ada jet lag. Itu akan sangat menyita energi kita. Karena waktu tidur kita terganggu, beda sekali. Yang waktunya kita tidur, ini harus lari gitu. Nah, itu yang sengaja kita siapkan. Jadi 10 hari sebelumnya kita sudah sampai dulu di Amerika, karena perbedaan waktunya 12 jam. Itu pun kita akhirnya pada hari ke-5, ke-6 lah baru benar-benar bisa normal. Jadi setelah sampai Boston kita sudah normal, tidur segala sudah biasa, kita bisa bangun pagi seperti biasa gitu. Dengan poin itu sebelum race programnya kan hanya tapering saja, program-program latihan sudah beres semua. Sehari sebelum race saya harus diam di hotel. Jangan kemana-mana, istirahatkan kaki, pokoknya duduk aja, mau di sofa mau di ranjang, jangan dibikin capek, jangan dilarikan. Biarlah dia seharian itu istirahat gitu supaya besoknya seger gitu. Itu poinnya. Kemudian barulah di hari H-nya, hari Senin tanggal 11 Oktober. Waktu itu kan race-nya itu kira-kira kalau saya lihat jadwal saya kebagian jam 10 pagi. Kira-kira jam 3 pagi saya sudah bangun. Jam 3 pagi sudah bangun, jam 4 sudah mulai sarapan. Kita isi dulu sarapan secukupnya, kita isi roti sandwich telur. Saya pikir karena kemarin yang dapatnya di situ. Sebetulnya maunya nasi goreng. Gitu. Malamnya saya sudah makan nasi goreng. Jadi paginya udahlah sandwich telur aja yang ringan. Nah, sengaja kita makan dari jauh supaya preparasinya betul-betul istilahnya kita punya waktu. Karena rencananya dari jam 3 itu jam 7 baru menuju tempat start. Gitu. Jam 7 menurut saya. Waktu itu hotel saya kira-kira berjarak 2,5 kilo dari tempat start. Jadi dari jam 4 pagi makan sampai jam 7 itu waktunya cukup panjang untuk menyelesaikan seluruh masalah pencernaan sehingga benar-benar tuntas. Gitu. Ya. Nah, tempat start itu sebetulnya dimulai dengan kita harus naik bus dulu. Jadi dari hotel menuju tempat start itu kita naik bus dulu, mendekati tempat finish. Ada terminal tempat sebetulnya seperti terminal untuk bus lah untuk semua peserta itu ke alun-alun kota seperti taman kota yang besar. Kita jalan 2,5 kilo, jalan kaki pelan-pelan aja karena waktunya panjang gitu. Jalan kaki di sana sudah nunggu bus banyak sekali, ratusan. Semua peserta sekitar 15.000 orang semua naik bus dari kota Boston.
Satu busnya tuh kira-kira isi 50 orang, bus anak sekolah, bus kuning itu. Semua dilarikan keluar kota. Jadi kalau kita dari Bandung sih kira-kira mungkin menuju Padalarang terus lagi gitu, sejauh 42 kilo ke sana di luar kota, di Hopkinton namanya. Jadi seluruh peserta dilangsir oleh bus dari kota Boston menuju Hopkinton sejauh 45 kilo sekian. Yang normal, yang lalu-lalu, yang kita tahu, seluruh peserta itu akan berkumpul di Hopkinton dengan ratusan bus itu, sejumlah total 30.000 peserta, kemudian mereka di start bareng 30.000 peserta itu dalam beberapa wave. Gitu. Jadi yang lalu-lalu seperti itu, seperti halnya maraton-maraton major yang lain. Mungkin di start per 5.000, per 5.000, per 5.000. Untuk yang sekarang, karena ini protokolnya COVID, jadi kami di start per satu bus. Bus satu datang disuruh start, bus satu datang disuruh start gitu. Jadi tidak ada kerumunan orang yang beribu-ribu orang berkerumun start bareng-bareng, gitu. Tidak ada. Jadi mengalir aja terus. Dan kita cukup enjoy jadinya. Dengan start yang dijalankan per bus itu, posisinya tidak berdesak-desakan, lari kita tidak terganggu orang lain, tidak terhalang orang lain. Mungkin itu salah satu sebab juga suasana larinya jadi lebih nyaman. Gitu. Kalau weathernya enggak ya? Oh ya, weather bagus sekali. Bagus ya. Okay. Saya pikir cukup perfect untuk lari 17-18 derajat. Jadi pagi-pagi kita juga datang pakai jaket dulu. Bawa jaketnya jaket murah aja. Saya beli jas hujan yang plastik itu yang dibuang itu karena dingin kan gitu. Jalan kaki dingin. Kalau jalan kaki dari kota masih 14 derajat, 13 derajat kita start dari hotel ke sana. Pakai jaket jas hujan aja. Nah, sampai di tempat start sesudah bus jaketnya kita buang. Oh, iya. Ya, gitu. Luar biasa nih ya, Ko Yahya mah kalau ngedengerin detail banget ya, sampai derajatnya tahu semuanya, jadi luar biasa ya. Ya, saya merasakan secara jam GPS saya, waktu saya ini semua sesuai planning saya. Saya lari dengan pace 435, 430 dengan GPS saya gitu. Problemnya adalah GPS saya kan disetting dalam kilometer, sementara di sana settingnya mile. Nah, saya bisa menemukan cross-check itu hanya pada tiap 5 km. Di 5 km pertama saya lihat nih, aduh saya ada tekor 10 meter. Jadi, ya kira-kira jadi kalau saya lihat di sini sudah 5 kilo, tapi dipatok di depan, 10 meter lagi baru mencapai 5 kilo. Berarti kira-kira jam GPS saya kecepatan sedikit lah gitu. Nah, dalam perjalanan, kalau tiap 5 kilo saya telat 10 meter, sebetulnya fine, nggak terlalu problem lah ya. Kalau 10 meter kali 8, kan 8 kali 5 itu 40 kilo gitu. Jadi paling 80 meter, 100 meter saya bayangin fine aja. Ya sudah, saya santai aja. Saya sudah pikir kalibrasi saya udah benar gitu, GPS saya. Karena saya lari juga pakai power meter seperti ini. Power meter ini untuk memberikan patokan watt kita berapa lari gitu. Ya, juga memberikan speed kita berapa. Power meter ini harus dikalibrasi dengan jam Garmin kita. Ada kalibrasinya. Nah, saya sudah lakukan kalibrasi di Kota Bandung sebelumnya gitu. Jadi saya sudah tahu angka kalibrasinya 1,037. Jadi saya pakai angka 1,037 itu di Boston. Dilalah dalam perjalanan begitu mencapai jam saya 42 kilo. Di sana belum 42 kilo. Gitu. Di sana baru 41 kilo. Gitu. Ya sudah, saya pernah mengalami hal seperti ini juga, kalibrasinya ngaco, saya mungkin masih belum cukup pandai untuk membuat kalibrasi yang pas. Jadi jam saya sudah mencapai 42 kilo dengan waktu 3 jam 13, tapi di sana baru 41 kilo, saya tekor 1 mile, sehingga hilanglah saya 8 menit di situ. Gitu. Ya. Di Berlin pun saya mengalami hal yang sama. Setelah pulang saya baca-baca lagi orang-orang lain gimana nih yang pakai GPS tapi tidak ngaco. Sebenarnya problemnya di sini. Footpot atau power meter ini kita harus mengkalibrasi dengan baik-baik di tempat kita race gitu. Atau malah jangan dikalibrasi sekalian, pakai aja GPS yang langsung. Yang GPS langsung yang kita pakai ini lebih tepat waktunya. Paling meleset cuma 200-100 meter gitu. Saya melesetnya 1 kilo lebih gitu. Ya, tapi it's okay lah. 3 jam 21 sudah cukup happy juga lah pokoknya gitu. Iya. Gitu, ya. Luar biasa. Balik capai tadi nih. Ya tentu begitu kita tahu ini meleset kan kita mencoba pengennya ngejar gitu ya. Tapi ini masih 1 mile. 1 mile sementara kita sudah capek sebetulnya dengan tetap bertahan itu. Jadi saya tidak berani ngebut lebih-lebih lagi, takut nggak finish. Jadi tentu ada ketakutan tidak finish di 1 mile terakhir itu. Jadi mencoba bertahan saja sudah.
Setelah dihitung kan, waduh kurang 1 mile, berarti 8 menit saya kurang kira-kira gitu. Jadi kalau 3.13 plus 8, 3.21. Ya saya pasrah. Terimalah 3.21. Sebetulnya targetnya saya di bawah 3.20. Demikian. Luar biasa ini, di komen juga banyak yang muji nih Ko Yahya. Karena Ko Yahya bukan hanya planning, tapi waktu execution juga terus memonitor dirinya kan. Udah kilometer berapa, kilometer ini harus berapa. Dan juga tadi yang teman-teman senang kayaknya apa, kalau kita udah punya strategi, stick to it, believe in it. Jadi jangan sampai wah ngelihat orang cepat kita kerasa ketinggalan, coba ngejar. Padahal itu bukan kekuatan kita. Itu luar biasa Ko Yahya. Oke, kalau soal lari ini mah udahlah luar biasa banget olahraga. Ini juga teman tadi ngobrol katanya naik sepeda juga paling cepat katanya. Golf jago. Jadi kayaknya kalau nggak boleh semua dikasih main nih Ko Yahya, nanti semua jadi juara. Yang lain gimana nih? Enggak. Oke, berikutnya kita akan pertanyaan mengenai family. Kalau family saya kasih ke Ibu Shirley aja yang perempuan ya, Pak Yahya. Ko Yahya, silakan Shirley. Oh, Ko Yahya, salam Ya, halo kenal. Di Shirley. Ya. Senang banget bisa ketemu, salut banget loh dengerin cerita-ceritanya. Aduh, gimana ya? Semoga berguna ya ceritanya ya. Iya, adun banget kok. Luar biasa. Jadi bener-bener ya, kadang-kadang kita kalau baca-baca kan cuma lihat hasilnya ya. Orang cuma tahu, aduh Ko Yahya nih pelari tercepat Indonesia di Boston gitu kan. Udah gitu cuma 3 jam 21, paling senior. Tapi ternyata di balik itu proses penting banget ya. Yang namanya proses memang gak mengkhianati hasil. Jadi orang selalu tahunya hasil akhir. Ya. Keren banget. Saya sama Ko Yahya nih sebenarnya punya satu persamaan, satu perbedaan kok. Iya. Persamaannya nih sama-sama seleb. Kalau Ko Yahya kan seleb runner ya, plus seleb bisnis. Waduh. Kalau saya seleb skuter kok. Wah. Selebriti kurang terkenal. Wah, bisa aja. Moga-moga udah ngobrol Ko Yahya jadi ikut terkenal nih abis ini. Aduh. Tapi pengen tahu nih kok. Jadi tadi udah cerita soal larinya aja maraton prosesnya sampai persiapan beberapa tahun gitu kan. Itu baru dari sisi olahraga ya. Nanti kita belum ngobrolin soal usaha dan bisnis, itu Aldo lebih pakar. Tapi saya penasaran soal keluarga nih kok. Karena kan habis waktu banyak ya untuk persiapan, ngulik gitu kan. Saya udah sering denger nih tentang Ko Yahya dan kiprahnya dari Sansan nih. Waduh, Sansannya cuap-cuap aja nih. Bagus nih pokoknya. Saya kepikir gitu ya, gimana sih buat Ko Yahya kalau family itu seperti apa? Seberapa penting sih keluarga buat Ko Yahya gitu? Terus dari keberhasilan maraton itu apa sih sebenarnya peran atau support dari dukungan keluarga? Oke, baik. Pertama, saya berpikir atau berprinsip kita ini adalah hasil dari orang tua kita. Pertama itu. Jadi yang saya percayai, apa yang saya punya sekarang adalah merupakan karma dari orang tua kita. Jadi biar bagaimanapun kita tidak bisa lupa terhadap orang tua, ayah ibu kita. Ya saya meyakini apa yang diperbuat oleh orang tua kita memberikan karma lanjutan pada kita, sehingga itu menjadikan satu bait saya. Kita juga harus banyak berbuat karma yang baik, menabung karma yang baik untuk anak-anak kita. Itu satu dulu patokan dulu yang ingin saya sharekan ke teman-teman, bahwa kalau orang tua kita juga istilahnya berkarma baik, tentunya kita pun akan terbawa baik gitu. Demikian juga selanjutnya kepada anak-anak kita. Ya tentu saja bukan berarti kalau orang tua ada gimana kita jadi tidak bisa bagaimana ya, kan semua juga sudah ada jalannya tentunya. Tapi ini kebetulan yang saya alami gitu. Ya ini kebetulan ada mama saya ikut lihat juga nih, dia almarhum papa saya. Istilahnya kalau kata mama saya mah bager teuing cenah lu mah cenah kayak saya tuh gitu tanya. Istilahnya terlalu sosial, terlalu apa, ini Sansan mungkin yang bersaksi gitu ya. Kalau mama saya paling apa ceritanya nyerewetin papa saya, terlalu baik sama orang, terlalu sosial, gampang dibobodo cenah bahasa Sundanya mah gitu ya. Tapi saya yakini hati positif itu memberikan kita semua satu karma baik kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Almarhum papa memberikan satu kenangan tersendiri bagi kita semua. Kebaikan beliau menjadi inspirasi saya
kelembutan hati dalam tanda petik kadang-kadang disebut bodoh sama orang gitu kalau kita baik itu kan gitu, atau misalnya gampang ngasih, orang datang minta duit kasih, orang datang minta apa kasih. Ada sebagian orang berpikir kalau orang minta duit jangan kasih, jangan mau misalnya gitu, tapi ada sebagian ya udah kasihan kita kasih aja toh kita punya. Ini suatu prinsip yang sangat berbeda dan dua-duanya bisa benar gitu. Kita mau pilih apa ya, jadi point of view-nya dari situ dulu. Jalan hidup atau pilihan, itu pilihan menurut saya gitu. Kalau ada orang minta tolong kita mau tolong atau enggak gitu. Selama kita bisa ya tentu pasti kita tolong. Itu satu poin dulu. Atau banyaknya kan dia mah memang sana sini tukang minta gitu. Jangan dikasih gitu. Tapi kalau kita mau berpikir lagi, toh kita ngasih pun kita nggak jadi lebih miskin gitu. Nah, pola hati seperti ini yang coba saya terapkan supaya hati kita lembut, makin lama makin lembut gitu. Sehingga apa? Dengan seperti itu kita punya kedamaian di sini di hati kita. Kedamaian ini bisa kita bawa, kita terapkan kepada keluarga kita. Ya, saya sebetulnya dari muda orangnya temperamen, maksudnya kita lingkungan keras dan saya bukan orang yang berpendidikan nih. Maksudnya sekolah saya juga istilahnya tidak ngecam universitas yang sebenarnya cuma ikut akademi 1 tahun nggak lulus ya, akademi komputer. Jadi boleh dibilang saya hanya lulusan SMA, tapi karena kita mungkin banyak bergaul dengan yang lebih tua, kita banyak baca buku. Terakhir kan kita harus mengambil sikap jalan hidup kita harus seperti apa. Saya mengambil jalan sikap hidup seperti itu. Tentu ini semua tidak terlepas dari faktor usia. Seiring berjalannya waktu, faktor emosi kita akan makin turun sehingga membuat kita lebih bijak, lebih wise dan lebih mengalah pada orang, terutama pada keluarga atau pada istri lah utamanya gitu ya. Wah, ini yang saya paling suka nih, suami saya denger nih Ko Yahya nih. Ada tuh langsung melotot tuh mengalah pada istri gitu. Puterin bagian rekaman itunya doang tuh. Tapi keren banget Ko Yahya ya, saya kagum banget, bener banget ya. Ini Ko Yahya kayaknya menerapkan yang namanya hukum tabur tua ya. Dari orang tua juga udah begitu, kemudian Ko Yahya lihat ternyata impact-nya bagus, diterapin juga gitu kan. Iya, itu saya setuju sih ya. Lagi itu saya inget banget, saya pernah berkesan banget, lagi itu ada pendeta yang bilang ya, kalau orang sampai datang ke kita minta tolong, berarti itu memang udah seizin Tuhan gitu kan. Jadi tergantung pilihan kita mau bantu atau enggak, itu bener banget. Dan kalau bantuin orang nggak akan bikin kita tambah susah, amin ya. Amin, kenceng banget. Nah, menarik nih, tadi Ko Yahya cerita sebenarnya lagi masa kecil ya, berarti kan peran orang tua itu benar-benar membekas dan juga bentuk Ko Yahya sampai jadi sekarang gitu kan. Nah, saya penasaran nih, gimana cara Ko Yahya terus mendidik anak-anaknya Ko Yahya ada berapa sih? Ada 3. Ada 3 ya? Satu kedua laki-laki, ketiga perempuan. Ya, yang satu kedua udah nikah, sudah punya anak, dua-duanya. Yang perempuan belum nikah, baru mau tahun depan kalau Tuhan izinkan. Oh, oke. Terus gimana cara Ko Yahya mendidik anak-anak? Karena kan kayaknya generasi sekarang tuh udah beda sama dulu ya. Kalau dulu tuh anak-anak dikasih tahu A tuh hampir sebagian besar nurutin A gitu ya, walaupun komplain di belakang. Kalau sekarang kan agak berbeda ya, zamannya udah berubah. Gimana cara Ko Yahya didik anak-anak juga ngerencanain masa depan mereka? Ya. Oke. Seperti tadi saya bilang, saya dilahirkan dari keluarga yang istilahnya dalam tanda petik nih, kalau pendidikan kita diam di daerah Kelenteng ya, Sansan mungkin sudah cerita di daerah Kelenteng gitu ya. Di sana itu daerah kalau dulu waktu kita kecil tuh banyak preman. Jadi papa saya di sana punya, dengan mama saya punya toko buku, tapi daerahnya banyak preman. Sehingga apa? Untuk survive itu papa saya harus keras hidupnya gitu. Istilahnya harus berani gelut lah ceritanya gitu. Ya, itu membekas kepada saya, kepada koko saya, kepada anak-anak laki-laki, kita 1, 2, 3 anak laki-laki semua. Kita hidup harus keras dan harus berani gelut ceritanya gitu. Tapi itu ternyata dalam kehidupan kita besar tuh saya nilai kurang bagus gitu. Ya meskipun di awalnya itu modal untuk kita survival. Kalau ada orang rumah harus berani, harus apa, jangan mau diperas sedikit. Itu modal memang dari papa dari awal. Kita dilatih gelut, dilatih karate lah gitu, dilatih apa? Kungfu lah, pokoknya dimasukin segala perguruan, pokoknya supaya jangan dibully sama orang cerita gitu ya. Cuman dalam perjalanan besarnya saya merasakan kita jadi terdidik menjadi ya kalau boleh dibilang ini kasar gitu, agak kasar ya. Nah, pola ataupun gaya yang agak kasar ini terbawa terus. Ini sebetulnya kalau kita tidak cepat-cepat merubah nih, mungkin akan jadi bangkotan sampai nanti tua pun akan begitu, berangasan atau terus seperti itu. Nah, ini tantangan yang harus saya rubah, yang harus saya hadapi sampai mungkin umur 30-an sampai 40 pun mungkin itu masih membekas cukup kuat itu. Ya. Jadi
memang akhirnya waktu yang membuat kita menurunkan kadar kekerasan itu. Ya tentu di samping itu kita memahami juga hukum keturunan ya, hukum keturunan bahwa kita semua kan menurunkan kepada kita masing-masing punya gen. Oh ini ada gennya, gen yang pinternya, ada gen yang nakalnya, ada gen apanya, dan ini kita rasakan pada anak-anak kita gitu. Jadi saya tahu betul gen saya yang mana yang turun ke anak saya yang laki-laki yang pertama, gen saya yang mana yang turun ke anak saya laki-laki yang kedua gitu. Gen mana yang turun ke yang ketiga. Itu harus kita pahami dulu satu persatu. Kita tahu sifat jelek kita tahu sifat bagus kita, jadi kita bisa lihat keadaan kita di anak-anak kita dulu. Pertama itu dulu gitu. Tentu tidak terlepas juga gen dari istri, misalnya gitu, anak kita yang seperti mana gitu ya. Nah, kita menemukan gen kerasnya atau gen kasarnya di salah satu anak. Jadi kita harus berpikir, waduh, ternyata nurun nih sifat jelek kita ke anak ini. Kita harus berpikir bagaimana supaya dari kecil nih jangan sampai membekas jadi besar, jadi tumbuh membesar. Itu yang kami rasakan ya, salah satu anak laki-laki saya misalnya dari kecil tantrum sekali gitu. Tantrum sekali ya, istilahnya mungkin terbawa dari gen papahnya atau engkongnya lah misalnya. Bagaimana kita berdua bersama istri mendidik dia supaya di usia balita atau di umur SD itu kita didik dia dan secara keras sampai sifat itu hilang. Memang ada sebagian orang tua kan tidak setuju misalnya mukul anak misalnya gitu ya. Saya nih masih belum bisa tidak mukul anak waktu itu gitu posisinya. Jadi istilahnya sampai pada satu kesimpulan wajidar terjalan gitu ke anak-anak itu. Ini juga tolong bahan buat anak-anak muda sekarang, meskipun anak saya mengalami ke anak sekarang, mereka katanya karena dulu sering dijedar mau ngajidar gitu, nggak akan menjedar. Nanti kita lihat benar atau tidak ya. Ini menarik untuk kita uji nanti gitu ya. Manakala gennya tidak perlu dijedar, saya pikir setuju nggak usah dijedar gitu. Tapi kalau gennya bandel, gimana nggak dijidar gitu, nggak jidar nggak jalan gitu. Ya, yang satu pintar ngebohong misalnya gitu kan, yang satu tukang marah, itu semua harus kita redam semenjak mereka kecil. Itu perjuangan yang cukup berat. Contohnya saya mendidik salah satu anak itu, kita harus kasih motivasi. Misalnya dulu dia pengen, zaman di SD itu sudah mulai pengen handphone. Nah untuk pengen handphone ini saya kasih reward and punishment pada dia. Oke, kamu akan bisa dapat punya handphone kalau kamu selama 30 hari berturut-turut tidak marah, tidak ngadat, si anak yang tukang ngadat itu gitu. Jadi kita kasih motivasi pada dia, tiap hari dia harus tanda tangan sama si pembantu, si babysitter, hari ini nggak ngadat, teken. Hari ini nggak marah, teken. Dan dia lakukan itu kalau nggak salah bukan 30 hari, 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan dia lakukan itu dan dia lolos. Akhirnya dia dapat handphone. Puji Tuhan, ternyata sifat itu jadi hilang ternyata gitu. Sifat tantrumnya, sifat jeleknya hilang dan menjadi sangat dewasa sekarang gitu. Sangat stabil emosinya. Keren banget. Ini salah satu contoh aja. Siapa tahu mungkin yang lain juga bisa punya yang lebih bagaimana gitu ya. Gitu. Tapi yang ngalamin juga ada yang satu pintar ngebohong misalnya gitu. Kirim SMS. Kan kita tahu kalau kirim SMS pasti masuk gitu. Enggak ada SMS-nya padahal dia udah hapus gitu. Ya, bagaimana kita menangnya itu? Dia tidak sadar bahwa kita juga tahu bahwa ngehapus SMS itu bisa gitu. Dia pikir kalau dia ngapus orang tua nggak tahu tuh, lihat nggak ada SMS-nya kan gitu. Itu kejadian gitu. Ya istilahnya kan kita semua tahu, gua juga tukang ngebohong waktu kecil gitu kan. Lu belajar gitu ya itu gen gua gitu dari kecil gitu. Nah, itu aja yang kita coba. Gen-gen mana yang kita positif, gen-gen mana yang kita negatif, tolong pahami itu ada di anak kita gitu. Cari cepat sembuhkan. Jadi ibaratnya menyembuhkan diri sendiri gimana itu gitu. Demikian. Ternyata kok Yahya ini konsisten nih, bukan cuma maraton, didik anak juga konsisten ngulik dulu nih. Apa karakternya apa? Waduh, benar-benar. Ya kita sama-sama dengan istri bagi-bagi ya, bagaimana di training itu. Karena kan yang setiap hari ada di rumah istri saya. Saya kan banyak keluar kota. Saya bisa seminggu 3 kali ke Jakarta waktu muda, itu umur 20-an itu. Nah, karena tadi udah dikit soal istri, saya jadi mau tanya nih, Ko Yahya, gimana caranya bagi peran sama istri? Kalau istrinya Ko Yahya, apakah ikut aktif juga maraton atau di bisnis kah? Ya, di bisnis jelas jadi ini saya ya, jadi apa? Menteri Keuangan. Asisten ya, Menteri Keuangan. Seperti biasanya yang lain gitu. Ya, kalau sehari-hari yang banyak incas di anak-anak ya istri. Jadi memang tidak salah, didikan anak-anak itu banyak dipengaruhi oleh ibu. Saya pikir sangat betul ya itu ya. Tapi asal jangan kita kelupaan aja
Jangan jadi anak kita keibuan, kita di satu saat tertentu si ayah harus menurunkan gen dia kepada anak laki-lakinya, itu jangan lupa itu. Oke, makasih loh Kak Yahya. Di sini Ya. pasti banyak juga nih anak-anaknya, ada yang masih kecil, ada yang udah remaja. Ini tipsnya bagus banget nih. Nanti kalau mau konsultasi langsung ke Japri itu ya, gimana cara ngulik gen anak. Putuskan mau pakai jidar atau enggak gitu. Itu putuskan yang benar itu. Nah, ini terakhir nih pertanyaan tentang keluarga. Pasti yakin teman-teman banyak banget yang udah mau nanya. Kalau untuk ngatur waktunya gimana sih Ko Yahya? Gimana cara Ko Yahya bisa ngatur waktu gitu ya, masih tetap bisa tadi ngawasin anak-anak, kemudian masih bisa maraton, tadi juga kayaknya hobi sepeda. Itu gimana sih cara ngatur waktunya? Oke. Saya betul, pertama kan kalau anak-anak kan sudah gede ya gitu. Jadi pada saat saya berolahraga, saya mulai olahraga kalau nggak salah tahun 2010 naik sepeda. 2010 anak-anak udah pada gede ya, udah belasan lah gitu. Jadi udah nggak sibuk ngurus anak sebetulnya. Istilahnya kita tinggal sambil jalan saja gitu, nggak perlu perhatian yang sangat full. Meskipun dalam perjalanan anak-anak di usia belasan nih, kita untuk menjaga supaya dia tidak ngaco, kita sibukkan dia dengan olahraga. Jadi anak kedua dan ketiga saya kita sibukkan dengan tenis. Kemudian kita kasih motivasi, yang tadinya nggak suka jadi suka tenis. Kita bikinkan istilahnya nih challenge bahwa dia ditarget, bagaimana dia harus jadi atlet tenis, ceritanya gitu. Ini semata-mata untuk menjaga supaya mereka di usia belasan ini, usia puber itu nggak ngaco, nggak kemana-mana. Jadi sampai kebetulan kita diberi rezeki oleh Tuhan, bisa punya lapangan tenis di rumah. Jadi kita panggil pelatih tenis seminggu 3 kali. Dia dikasih target dan harus ikut pertandingan, sehingga mereka punya target yang harus mereka lakukan. Boro-boro sempat mau ngaco-ngaco keluar lah gitu, mau nge-clubbing atau mau apa gitu. Jadi waktu mereka habis ke situ. Itu salah satu teknik kita memberi kesibukan pada mereka dengan berolahraga. Gitu. Jadi mereka tidak sempat istilahnya bisa ngobat lah atau apalah nganeh-nganeh gitu, nggak punya kesempatan itu. Keburu sibuk, keburu stres dengan olahraga. Nggak ada waktu ya kok ya? Iya, gitu. Nah, Ya. terus kalau melakukan kegiatan olahraga itu ya, ini di rumah kayaknya olahragawan olahraga semua. ya. Kalau Kebetulan kegiatan olahraga itu bareng-bareng nggak? Ya, jadi kebetulan kita ini senang bangun pagi, apalagi saya kebiasaan bangun pagi, jam 4 sudah bangun gitu ya, jam 4:30 sudah bangun, kadang-kadang 3:30 juga sering sudah bangun. Nah, keunggulan bangun pagi ini saya gunakan untuk kita pagi-pagi sebelum kerja olahraga dulu, saya dan istri ini gitu. Jadi kita olahraga pagi dulu, jam 5 sudah bangun, 4:30 sudah bangun, siap-siap, 5:30 sudah mulai lari gitu. Jadi jam 7 tuh sudah beres, betul, jam 7, 7:30 gitu. Ya, kita kerja jam 9, waktu masih sangat cukup gitu. Jadi sebetulnya effort olahraga ini bagi kita sudah bukan effort lagi, karena secara waktu memang kita longgar. Kita ibaratnya sudah curi start waktu hidup kita lebih panjang dari yang lain. Kalau yang lain baru bangun jam 8, misalnya mau olahraga kan udah susah gitu kan. Tapi karena kita bangunnya pagi, waktu itu sudah bisa kita gunakan pada saat belum ada kegiatan apa-apa, kita olahraga aja. Gitu. Jadi bukan beban gitu. Kebetulan saja mungkin ya. Gitu. Ya, kayaknya nggak ada yang kebenaran karena udah direncanain deh kok ya. Jadi ternyata emang harus planning ya. Planningnya juga untuk ngatur jam tidur sehingga untuk waktu produktif kerjanya jadi lebih banyak ya. Iya betul. Ya kita upayakan jam 10 sudah tidur lah maksimum gitu. Iya. Oke, thank you banget nih kalau dibiarin. Seperti biasa kalau Mama saya punya banyak pertanyaan, nggak akan selesai sampai jam 12 malam. Jadi saya akan kembaliin lagi sama Aldo. Ya, silakan. Thank you Eli. Oh Yahya nih berarti maratonnya, olahraganya hebat, keluarganya sama istrinya kompak, sampai tante ini mamihnya ada juga, kita salamin tante ya. Luar biasa juga loh sampai mamihnya nonton. Kalau Sansan perlu dijidar nggak kok? Kayaknya perlu ya. Nakal sih dulu. Sansan ini perlu banyak dijidar. Itu papa dulu saya yang ngedidik dulu. Nah, sekarang kita mau tanya Oh Yahya mengenai bisnis nih, mungkin cuma 2 pertanyaan aja karena ini kayaknya yang mau nanya banyak. Oh Yahya kan mulai usaha tuh bukan dari orang tua yang udah sangat berkelimpahan. Oh Yahya kan berjuang nih. Dari tadi katanya kuliah 1 tahun aja, terus keluar dari itu. Terus bagaimana sih bisa sampai sehebat ini? Bahannya gitu sampai bisa punya perusahaannya banyak segala macam gini kok Yahya.
Oke, ya sebetulnya ini saya belum apa-apa lah ya kalau dibanding yang lain. Ini hanya cuman apa? Mungkin hanya level lokal aja saya sih gitu ya, nggak terlalu gimana. Gini, poinnya adalah memang semenjak lulus SMA saya sudah mulai istilahnya kalau orang tema culang cileng lihat kiri kanan gitu ya, waduh gua mau usaha apa, gua mau usaha apain gitu ya. Salah satu yang kebetulan waktu itu apa adalah sebelumnya pada saat SMA pun saya sudah mulai belajar usaha. Waktu itu zamannya menyewakan video kaset. Mungkin yang muda-muda belum udah ngalamin mungkin video kaset yang gede ya kok ya. Film ya yang gede itu ngalamin ya. Film silat ya kok ya. Oh, film-film silat gitu. Jadi kita kerjanya ngopi aja kan, ngopi gelap gitu kan, ngopi terus kita sewa-sewain sama teman-teman sekolah gitu. Jadi saya jadi bandar video, teman-teman ngorderin gitu. Ya itu sebenarnya sekadar apa kita pengen cari lebih gitu, pengen cari lebih supaya punya duit lah gitu ya. Di rumah ada mesin videonya, ada 2, beli nyari 1 lagi, ngopi aja kerjanya 24 jam gitu. Sambil filmnya disewa-sewain. Awalnya dari situ aja dan yang ordernya teman-teman sekolah gitu. Jadi lulus SMA sambil kuliah, saya dengan empat teman yang lain atau satu saudara dan tiga teman gitu buka perusahaan komputer. Jadi buka perusahaan komputer sebetulnya nih bukan perusahaan lah, ini cuman rumahan saja ya, cuman rumahan di mana waktu itu modalnya berapa ya, 15 juta perak lah, itu tahun 82. Modal 15 juta perak tuh kita ceritanya sewa garasi di Jalan Cikapayang 7 tuh mungkin kalau dilihat ada garasi kecil, 1 mobil, ke belakangnya ada pavilion kecil, 2 ruangan atau 2 kamar. Di situ kita belajar jualan komputer, namanya dulu komputer Taiwan. Mungkin kalau anak-anak yang muda-muda sekarang belum ngalamin, Apple dulu tuh ngeluarin Apple II ya, Apple II tuh microcomputer, merupakan bentuk kecil dari komputer-komputer besar seperti IBM. Mereka bikin komputer personal komputer yang kecil Apple. Apple itu yang aslinya mungkin harganya 2-3 juta gitu. Nah yang Taiwan tuh harganya cuma 1 juta atau kadang-kadang 900.000. Nah kita jualan barang yang begitu. Waktu itu untuk kelas mahasiswa cukup menarik lah, laku lah gitu ya. Jadi kami start dengan jualan Apple komputer itu yang menjalankan nih saya 3 orang dengan 2 partner yang lain. 2 partner yang 2-nya itu istilahnya nih cukong tekstil lah, nggak ikutan lah, cuma ikut modal aja gitu. Jadi kita bertiga aja yang menjalankan. Kita waktu itu digaji masing-masing 50.000 gajinya gitu. Jadi nggak boleh gede-gede, harus jalan dengan gaji 50.000 tahun 82 waktu itu. Ya, jadi saya karena yang paling muda, yang 2-nya kan beda 8 tahun, mereka sudah kuliah semuanya. Saya baru lulus SMA. Jadi saya jadi anak bawang. Jadi saya bagian tukang nganter komputer ke rumah-rumah. Kalau ada yang beli saya harus anterin gitu. Pakai mobil pick up, saya installin, saya ajarin. Itu saya lakukan ya karena memang istilahnya saya paling muda ya udah kita nggak pakai karyawan, kita kerjain sendiri. Jadi saya terima tugas itu, mereka yang pegang manajemen yang sudah kuliah. Gitu. Jadi saya selalu jadi anak bawang dan jadi yang paling yang paling kerja kasarnya saya gitu. Tapi di situ saya mengambil hikmah, saya jadi kenal banyak orang, kenal banyak dosen di ITB, dosen-dosen ITB saya banyak kenal gitu. Mereka banyak memberi inspirasi pada saya dan memberi pelajaran-pelajaran sambil ngajarin mereka. Jadi dosen ITB pun karena komputer baru, mereka harus kita ajarin dulu. Saya datangin ke rumahnya, kita ajarin gitu. Lebih hebat Koyah ya jadinya ya. Iya, tapi dia balik kasih tahu gitu kan, dosen-dosen informatika ITB tuh saya kenal banyak waktu itu semua gitu ya. Yang sekarang sih udah pada jadi apa, mungkin udah emeritus ya, pada pensiun lah gitu ya. Jadi tetap ada hikmah, apapun kerjaan yang serendah apapun yang kita kerjakan, kita lakukan saja, kita hadapi dengan happy gitu. Malah waktu itu zaman waktu itu karena komputer kemudian kan sering rusak, sering apa, kita tidak punya tenaga teknik untuk memperbaiki. Gimana dong caranya? Biasa kalau perbaiki harus kirim ke Jakarta atau dikirim ke Singapura gitu. Tapi kan itu jadi susah lagi. Nah, akhirnya di situ saya juga belajar memperbaiki pelan-pelan. Kenapa bisa belajar memperbaiki? Karena komputer zaman dulu itu sistem chip IC-nya tuh pakai soket semua. Jadi satu komputer ada PC board, mungkin tahu semua PC board ya. Iya. PC board tuh semua IC-nya pakai soket. Saya lihat nih, ini komputer bagus, itu komputer rusak. Pakai soket-soket, saya tukerin satu persatu.
tukerin satu jalan nggak, tukerin satu jalan nggak. Akhirnya saya jadi tahu kalau rusak ini yang ditukar, kalau rusak ini yang ditukar gitu. Itu beratus-ratus komputer saya jalankan seperti itu. Jadi kalau rusak saya bisa benerin gitu, tinggal cabut gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa gitu, karena semua komputeran sudah chipnya sudah jadi satu dengan PCB, sudah nggak bisa dibuka-buka gitu. Jadi memang kesempatannya waktu memang karena ada aja waktunya seperti itu. Jadi saya bisa perbaiki komputer. Jadi kalau komputer nyalain cetet, keluarnya gambar apa renyek-renyek, oh IC ini cabut, ganti, ceplek, langsung jalan gitu. Hanya karena kebiasaan aja gitu, bukan karena ilmu gitu. Begitu ya. Nah, itu yang kita pengalaman belajar berdagang komputer. Memang saya rasakan cukup lama, saya dari tahun 82 sampai tahun 90. Sementara di situ banyak teman-teman saya yang sudah maju. Yang sudah kuliah, apalagi yang kuliah arsitek, bisa gitu lulus langsung wah, arsitek wah kan ngebangun apa gitu. Saya berusaha konsisten aja dengan apa yang saya jalani gitu. Jadi tidak cepat-cepat kita harus berubah seperti apa, kita jalankan sampai komputernya cukup bisa mapan. Waktu itu lumayan lah, dulu kita dari omset berapa puluh juta misalnya setahun itu 100 juta, kita jalankan dulu sampai misalnya tahun 88 89 kita bisa dapat omset 1 miliar lebih, itu rasanya senang banget gitu, waduh gitu, happy gitu ya. Jadi di situ kita mulai diversifikasi belajar. Karena dengan kenalan yang banyak ini kita banyak peluang bisnis. Jadi poinnya satu dulu nih. Kita mau bekerja, kita kenalan banyak orang, dan ya orang itu memberikan peluang bisnis pada kita. Jadilah saya mulai belajar di situ jadi ceritanya supplier di TNI AU. Jadi rekanan di TNI AU. Rekanan apa? Cuman mensuplai ATK, alat tulis kantor. Nyuplai ATK tuh misalnya 6 juta, dikasih order nih, kasih juta, 6 order 6 juta, kasih order 20 juta, satu mobil, suruh kirim. Di situ lama-lama tumbuh. Dengan relasi yang baik itu, kita lama-lama yang tadinya kenalnya tidak terlalu, lama-lama kenal makin tinggi dengan levelnya gitu. Sampai kita bisa level mabes nanti. Dengan di situ. Di situ kita belajar yang tadi jual ATK, kita menjadi bukan leveransier lagi, jadi kontraktor. Ini beralih nih bidang nih. Bidang tidak ada pelajarannya, tapi karena dikasih kerjaan untuk kontraktor apa? Suruh renovasi rumah. Rumah dinas proyek 100 juta gitu kerjaan, ya udah kita kerjain aja gitu. Tapi lama-lama berkembang, saya bisa membangun perusahaan bertambah karena ini TNI AU, kita bisa ngerjain fasilitas TNI AU. Akhirnya di tahun berapa 2000 awal saya bisa mengerjakan landasan TNI AU di Pulau Morotai. Di Pulau Morotai itu ada landasan bekas zaman Jepang dulu dari batu karang, oleh TNI AU mau menjadikan pangkalan pertahanan karena itu dekat dengan Filipina. Kebetulan saya dapat proyek ini untuk 3 tahun. Jadi saya kirim alat-alat ke sana, bagaimana kita bikin pasang landasan di sana, pasang hot mic, mesin hot mic di sana, kita lakukan dalam 3 tahun dan berhasil. Itulah fondasi perusahaan saya, sehingga saya sekarang punya perusahaan konstruksi PT Dirgantara Yuda Arta yang mengerjakan jalan-jalan tol di Indonesia. Demikian. Hebat ya Ko Yahya ya. Maksudnya mulai orangnya berarti apapun yang diberikan Tuhan semua dikerjakan dengan serius, dengan ulet. Terus ada opportunity semua dicoba ya. Dan ke setiap orang kita baik sehingga networknya makin lama makin besar, karena nggak mungkin bisa dipercaya orang ya. Apalagi mulai dari yang kecil bisa sampai ini. Dan berani ya Ko Yahya, maksudnya dari proyek yang kecil tahu-tahu ngebangun jalan tol gitu ya. Terus sekarang itu megang jarum suntik. Itu kan kadang-kadang ada lip ya. Kok kadang-kadang aduh kita bisa nggak nih ya. Nah, kalau Ko Yahya ngadepin kayak gitu gimana? Misalnya kadang-kadang kita ragu nih, kita sanggup. Bagaimana? Saya belum ceritakan bagaimana peralihan dari kontraktor menjadi betul. jarum suntik gitu kan ya. Iya benar. Yang berbeda jauh gitu. Gimana ceritanya nih orang nih bisa loncat begitu gitu ya. Ini semua tetap bermula dari hubungan baik. Jadi hubungan baik saya di TNI AU dengan para istilah petinggi-petinggi di sana, kan kalau berhubungan baik itu kadang-kadang mereka sudah itu pensiun kan gitu. Iya. Ya. Untuk ukuran kita berbisnis biasa, kalau udah pensiun tinggalin aja, kita jalanin lagi yang baru gitu kan, normal lagi yang baru gitu ya. Saya kebetulan nih ada beberapa orang yang sudah pensiun, kita masih hubungan baik. Dia udah nggak kerja apapun, kita masih senang main, kita ke rumahnya, telepon apa, sehingga satu saat si bapak pensiun itu punya saudara dekat, dan saudara dekatnya itu ternyata pejabat di Departemen Kesehatan gitu, diangkat gitu. Ya karena saya baikin, dia rupanya pengen balas jasa pada saya, dikenalkan saya ke sana ke Departemen Kesehatan. Ya itulah puncak dasarnya gitu. Kalau zaman dulu kan istilahnya ya
zaman orde baru lah ya, tidak ada yang namanya apa, nggak boleh KKN, nggak boleh apa, semua masih bagaimana, kita sistemnya kenal aja, antar kenal dapat kerjaan gitu. Jadi awalnya dari orang yang kita kenal dan kita rawat baik, ternyata dia sudah tidak berguna pun suatu saat berguna buat kita. Gitu. Itu yang membuka jalan saya bisa berbisnis alat kesehatan. Iya, luar biasa ya. Kadang-kadang yang kita pelajari itu ya kok, kadang-kadang orang sih udah nggak berguna atau hubungan itu hanya transaksional. Ya. Kalau udah nggak menguntungkan ya enggak. Ya, tapi kok Yahya ini tetap menjaga hubungan karena nanti rezeki dari Tuhan bisa lewat siapa aja ya. Walaupun nggak lewat dia kalau kita berbuat baik. Nah kalau ngadepin itu kok misalnya gini, dari bikinnya konstruksi kecil, toto jalan tol yang besar. Nah itu gimana? Kadang-kadang kan secara kita mikir sanggup nggak nih, sanggup nggak? Mungkin teman-teman juga ada yang kadang-kadang kalau dapat sesuatu yang lebih besar, sanggup nggak ya saya? Nah, kok Yahya ngadepinnya gimana kalau ada kejadian seperti itu? Pada dasarnya semua itu proses, tidak bisa langsung besar. Saya melakukan ini juga mungkin dalam berapa ya? Dalam lebih dari 10 tahun untuk bisa sampai seperti ini, 15 tahun. Jadi tidak tiba-tiba kerja jalan tol. Kita kerja, kalau bicara omset sih 10 juta, jadi 100 juta, jadi 1 miliar, jadi 10 miliar, jadi 100 miliar, semua tuh tahapannya kita ikuti semua. Oke, luar biasa ya. Saya udah takjub, pokoknya udah belajar banyak malam ini. Tapi ini kalau saya nanya terus kok, nanti saya dipelototin banyak orang nih, karena orang-orang semua mau pada tanya. Oke, mungkin saya sama Eli akan buka pertanyaan buat teman-teman, tapi didahulukan yang ini ya, yang open mic langsung nanya langsung. Setelahnya baru akan kita jawab yang ada di chat ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung buka video dan bertanya. Oh, Oscar ya boleh, Pak Oscar atau Oscar. Iya. Ini teman kita juga nih kok. Ini baik orangnya kok, lucu kok. Tapi nanyanya suka serius. Silakan kan. Teman seangkatan juga nih. Ya. Ya, salam kenal Ko Yahya. Saya sebetulnya teman sama Sansan tuh dari SMP sampai kuliah pun bareng. Cuman baru kenal seudah kuliah sama Sansan. Oh gitu, baru dikenal saya. Oke. Jadi saya pengen tahu nih, kebetulan saya juga wira swasta lah ya. Ya usaha. Nah, begitu ada dengar IRA, saya kok bingung ya, nggak kebayang. Forecast-nya maksudnya kok bisa bikin jarum suntik pada saat itu kan belum ada pandemi, kok kepikir. Terus pada saat itu pandangannya forecast-nya itu seperti apa gitu, bisa jadi yang terbesar dan kenapa mau bikin yang kualitas tinggi sesuai standar WHO. Padahal kan persaingannya kan cuman jarum suntik biasa, istilahnya receh banget gitu, nggak yang sophisticated, yang marginnya tinggi atau gimana, penggunaannya banyak gitu Pak Yahya. Ya, oke. Jadi manakala saya terjun ke dunia alat kesehatan, memang waktu itu diawali dengan ya setelah tadi dikenalkan tadi itu kan kita belajar berbisnis di Departemen Kesehatan, yaitu mensuplai alat kesehatan. Ya salah satu yang kita suplai itu jarum suntik sebetulnya. Jadi waktu itu kita belajar mensuplai jarum suntik dengan dalam posisi masih impor. Bagaimana kita tiap tahun impor, kemudian jual, tiap tahun impor, kemudian jual. Sebetulnya ide membuat pabrik ini dikarenakan ada peraturan pemerintah waktu itu. Peraturan presiden, di mana peraturan presiden untuk para petender ceritanya, para pengusaha APBN gitu atau APBD, beliau melakukan peraturan bahwa kalau dalam suatu tender itu ada produsen dalam negeri, produknya produsen dalam negeri mencapai TKDN 40%, kandungan lokal 40%, maka pengusaha-pengusaha impor atau produk-produk impor bisa dikalahkan. Sebenarnya dasarnya itu dulu. Ada satu peraturan pemerintah yang menyebutkan poin ada seperti itu. Nah, itu memacu kita harus segera bikin kalau gitu. Waduh, harus segera bikin. Jadi saya ajak beberapa teman yang istilahnya saya belum cukup berduit waktu itu, yang sudah berduit untuk join bikin pabrik. Jadi karena pada saat itu bukan kepikir pandemi, tapi karena ada kemudahan yang diberikan pemerintah gitu ya. Itu tahun 2002 itu. Nah, kenapa? Jadi kira 20 tahun yang lalu itu. 20 tahun lalu ya. Ya. Nah, itu kalau dilihat pemerintah saja.
bikinnya kenapa sekalian yang bagus kok? Nggak Belum mikir harga. ya. Jadi Belum. begini. Oke. Nah, jadi peraturan pemerintah itu mengconvince atau mengharapkan para pengusaha kan membuat produk dalam negeri. Jadi sebetulnya bukan sekarang aja produk dalam digalakan sebetulnya. Itu zamannya waktu itu Kwi Kian Gi kalau nggak salah. Kwi Kian Gi sebelumnya sudah ada gerakan-gerakan itu. Nah, jadi permintaan ataupun himbauan untuk membuat produk dalam negeri itu sudah mulai berjalan. Nah, kebetulan karena kita bermain di Depkes ini sebetulnya sendiri untuk setiap pengadaan barang-barang yang penting, terutama yang berhubungan dengan tubuh manusia, yang masuk ke dalam tubuh manusia, mereka juga punya standar, yaitu barang tersebut harus memenuhi standar WHO. Jadi sebetulnya yang menerapkan standar itu Depkesnya sendiri. Di Depkes itu banyak orang-orang pinter yang mereka memang istilahnya jebolan WHO, sehingga mereka membuat suatu persyaratan, mereka ingin menggunakan barang-barang yang berstandar WHO. Itu yang membuat kita pada saat bikin pabrik pun harus memanggil orang yang sudah ngerti untuk urusan WHO itu dari awal. Gitu. Suatu kebetulan saja menurut saya. Gitu. Bukan karena lihat masa depannya kok ya? Ya belum. Waktu itu belum. Waktu itu pokoknya dagang aja. Cuman kita beralih dari dagang jadi jual bikin pabrik gitu. Tapi kerjanya dagang, meskipun buka pabrik dagang. Jadi kami sampai 10 tahun itu punya pabrik cuman dagang saja. Belum bicara industri seperti kemarin ini yang saya 2019 atau sebelumnya gitu. Jadi ada tahapan. Bagaimana tahapan pedagang meskipun punya pabrik, kemudian kita berkembang, mindset kita berkembang lama-lama. Bagaimana kita tahu dan kita mulai karena kita sudah standar WHO, lama-lama kita sering diundang WHO juga gitu untuk ketemu. Nah, disitulah WHO memberikan guidance ke depan seperti apa. Jadi poinnya adalah pada saat kita bergaul secara internasional, merekalah yang membuat rule atau membuat aturan-aturan bagaimana ke depan dunia ini mau seperti apa. Disitulah kita akhirnya bisa mendapatkan peluang atau ide, oke, ke depan gue mau bikin ini. Gitu. Karena kita bergaul di level internasional. Itu poinnya. Buat si boleh-boleh biasa sekali menghadapi hal seperti ini. Nanti mau keluar aturan nih, lu bikin pabrik ini. Nanti keluar aturan, lu bikin pabrik ini. Buat mereka sangat biasa begitu. Gitu. Oke. Thank you nih. Di Indonesia aja sekarang. Thank you nih sharing ilmunya nih sama tipsnya. Nah, khusus 2019 saya bikin pabrik baru. Ya. Sama sekali saya bukan cenayang, saya tidak tahu akan ada pandemik itu ya. Jadi rencana bikin pabrik baru itu sebetulnya di awal tahun 2019 sudah kita rencanakan. Tapi ini lagi-lagi juga di-trigger oleh peraturan WHO yang dibuat tahun 2015 sebetulnya gitu. Jadi WHO per 2015 sudah memanggil kita semua pabrikan di dunia untuk membuat roadmap bagaimana nanti 5 tahun ke depan bisnis ataupun persyaratan untuk alat suntik itu seperti apa. Mereka sudah buat roadmap. Di mana tentu di belakangnya pabrikan-pabrikan besar gitu. Kita sih masih kecil lah, Indonesia nggak dilihat, tapi karena kita anggota dari pabrik yang sudah terdaftar di WHO, kita diundang dan kita ikut rapat di Jeneva. Waktu itu rapatnya berapa ya? 3 hari lah gitu. Dan mereka memberi roadmap 2015 dicanangkan, disebarkan ke seluruh dunia untuk 2020 ini mulai menggunakan tipe alat suntik yang saya buat sekarang. Jadi sebenarnya asalnya itu. Jadi kalau tidak ada pandemik 2019 kemarin, 2020 atau 2021 ini alat suntik ini akan diimplementasikan ke masyarakat umum, ke swasta. Produk yang saya buat ini gitu. Tapi karena jadi pandemik, akhirnya ini di-switch. Semua kebutuhan dunia, kebutuhan pemerintah untuk pandemik gitu kan. Jadi ada satu kebetulan, kapasitas saya sudah ada, pandemik kita tinggal switch saja ukurannya beres gitu. Cuman size-nya atau tipenya saja gitu. Satu kebetulan. Jadi tidak bisa kita lupakan, Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita berkat. Karma baik ya. Amin. Udah. Oh ya, kalau Oscar ini jangan terlalu sering di ini, nanti dia nanyanya nggak berhenti kok. Dia udah nanya satu, dia nanya terus. Tapi thank you ya. Jawabannya bagus banget kok ya. Ya, thank you ya. Eli silakan Li. Oke, yang berikut nih kok ya, pertanyaan berikut, nggak tahu tadi ada yang nanya di chat dari IP ini juga teman kita juga, ini atlet juga nih kok ya, yang hobinya goes dan sebelum tren bersepeda dia kayaknya udah naik sepeda duluan. Silakan IP langsung tolong di spotlight. Apa yang nanya Afimek kan ini? Halo, salam kenal. Oh, saya ini Pak IP.
mau tanya aja, ini kan Boston Marathon udah, the next nih apa nih targetnya? Oke, aduh, nextnya ya. Ya ini nih. Kadang-kadang orang tuh apa? Kalau udah dapat suka puas, misalnya gitu kan. Udah aja gitu ya. Sebetulnya ini apa? Lebih kepada maraton ini satu apa ya? Satu aim atau satu tujuan di mana kita ini harus melakukan satu proses. Satu proses ini menurut saya identik dalam proses bisnis atau dalam hidup kita. Segala sesuatu dalam bisnis kita memerlukan preparasi gitu. Dalam maraton pun sama. Saya mempersiapkan maraton ini harus 4 bulan trainingnya itu. 4 bulan itu dalam artian tiap pagi lah harus latihan selama 4 bulan sehingga bisa goal gitu. Sehingga kalau sekarang saya berpikir habis Boston diam, menurut saya ini berbahaya. Oh udah beres terus nggak ada apa-apa, dan saya pikir hidup tidak boleh begitu gitu. Even pun kita di bisnis merasa sudah oh saya sudah berhasil terus diam, itu nggak boleh. Even pun kita merasa udah mau pensiun aja, jangan sampai lupa. Dan saya sudah baca, saya sudah pelajari di banyak situasi, banyak orang-orang berhasil begitu sampai di bisnis. Saya usia 50 atau usia 60 saya stop aja misalnya gitu. Saya merasa berhasil mau pensiun, suruh anak-anak jalankan. Tapi jangan lupa, usia 60 kita ini, kita masih menjalani sampai 80 mungkin misalnya gitu. Perjalanan atau perubahan banyak sekali yang terjadi. Sehingga pada saat kita di usia 60 kita merasa maju, tapi pada saat kita di usia 80, kemajuan kita itu udah nggak ada apa-apanya dibanding orang lain yang tetap maju terus. Begituan saya pikir di sini gitu, di olahraga di Boston itu pun juga. Tentu dalam ini kaitannya dengan usia. Nah, saya hanya mencoba melawan usia. Jadi dengan usia seperti ini, saya punya 57, saya berpikir apakah nanti 60 saya masih bisa bertahan. Kalau sekarang saya merasa sukses tidak punya target lagi, nanti di 60 tiba-tiba saya jadi loyo gimana? Misalnya gitu. Nah, jadi kita harus jaga ini. Tentunya dengan apa? Dengan target-target selanjutnya. Oke, ini saya sudah dua kali ikut World Marathon Major misalnya. Saya sudah ikut Berlin, sudah ikut Boston misalnya. Waduh, kayaknya bagus ya kalau tiba-tiba bisa ikut yang New York Marathon misalnya atau London Marathon. Itu aja lah dicoba gitu. Meskipun tidak ngoyo gitu ya. Cuman kebetulan karena ini sedang pandemi, kita belum dapat lagi beritanya yang itu kapan gitu. Jadi nanti ngintip-ngintip aja lah gitu. Selanjutnya ada maraton apa lagi misalnya gitu. Ya, tapi yang membuat kita harus mempersiapkan diri 4-5 bulan. Sehingga proses itu harus kita nikmati gitu. Nah, selama proses itu jiwa kita, semangat kita atau energi kita terus senantiasa hidup bangun gitu. Saya pikir itu harus kita lakukan dalam hidup kita maupun dalam hidup bisnis kita. Jangan pensiun di usia 60 merasa cukup, nanti umur 80 itu nggak cukup. Itu kita tuh miskin sebenarnya di situ dibanding orang lain. Oke. Thank you. Luar biasa. Ya. Target terus. Never stop. Nah. Ini ada pertanyaan nih tentang Afimax nih. Ko Yahya mau tanya, ini dari Yanto katanya. Kok bisa produksi Afimax yang jadi viral katanya? Sepertinya tepat banget timingnya gitu ya. Oke, soal Afimax. Afimax ini kan obat gitu ya. Tentu ada yang nanya, kok tiba-tiba jadi punya obat gitu. Ini bisnis apa lagi nih? Dari kontraktor bisa jadi punya obat gitu kan ya gitu. Lagi-lagi ini ada karma baik yang saya rasakan kedua kalinya. Pejabat Depkes yang sudah pensiun, yang saya hubungan baik, tiba-tiba dia tuh istilahnya karena sudah pensiun dia ngajar ke Australia di Griffith University. Di sana dia berkenalan dengan banyak orang, dengan profesor, dan ada satu profesor yang menemukan Mac Oil Afimax. Karena saya baik dengan dia, meskipun sudah tidak ada urusan bisnis lagi, dia kenalkan Afimax ke bawah ke saya gitu. Bawa nih ke Indonesia, kamu jalanin gitu. Saya punya teman bawa. Jadilah saya garap itu, meskipun kita udah garap 10 tahun yang lalu, baru sekarang berhasilnya gitu. Udah buang duit banyak baru berhasil. Itu kegagalan juga selama 10 tahun gitu. Keluar duit banyak nggak hasil gitu. Ya udahlah gitu kan. Cuman karena kan kita tidak gambling kan seluruh keranjang kita di situ, jadi sambil jalan aja gitu. Ya. Luar biasa ya Ko Yahya. Hidupnya terplanning, portfolio management, semuanya diatur. IP ini Ko Yahya, untung dikasih tahu. Takutnya dia kan eksekutif nih di Singapura. Oh, oke. Jago main itunya sepedanya. Takutnya dia udah mau pensiun kok. Jadi kalau dikasih tahu harus set bank baru, jadi dia kayaknya nggak mau pensiun. Oh gitu ya. Jangan pensiun. Saya makin melayani. Dulu waktu muda mah umur 40 pengen pensiun, umur 50 pengen pensiun. Sini makin takut mau pensiun justru kita. Ya luar biasa. Pensiun ya kok ya. Sebelum ke Pak Aang ya, ini tadi ada ini Dr. Ming.
Ini teman kita kok di Washington DC nih, dokter. Oh, oke. Mungkin mau nanya apa nih kok? Silakan. Ya, silakan. Kok, thank you banget sharingnya. Waduh, ini kagum banget. Benar-benar terplanning sama hatinya juga, aduh baik banget kayak gitu. Inspiratif banget lah kayak gitu. Kalau boleh pengen nanya 3 pertanyaan, agak serakah nih ya soalnya. Satu, apa sih yang bikin drive-nya buat Ko Yahya kayak gitu? Satu itu apa yang ultimate drive-nya untuk hidup itu? Udahnya yang kedua, Ko Yahya itu kalau kan katanya bangun pagi-pagi kan, itu kan salah satunya untuk olahraga. Nah, apalagi yang maksudnya yang morning rutinnya itu gitu yang dikerjain waktu pagi-pagi. Udahnya yang ketiga, Ko Yahya juga pasti belajarnya juga banyak kayak gitu ya. Nah, gimana kapan gitu untuk nyempetin waktunya dan gimana cara milih materinya yang untuk dipelajarin gitu. Baik. Oke, pertama yang mendrive ini semua tentu saja di sini kita harus punya semangat ya. Kita semangat, kita punya tujuan gitu ya. Ya, saya pikir normal saja semua orang kan punya tujuan. Saya pengen kaya gitu. Jadi tentunya di awalnya karena saya bukan lahir dari keluarga cukup wah bagaimana. Kita lihat teman-teman juga kan, waduh jauh lebih maju, orang tuanya maju. Istilahnya kalau pengen kemana gampang, pengen ke luar negeri gampang, kita nggak punya mobil bagus gampang. Saya pikir itu drive yang utama, yang pertama dulu, bahwa kita ingin lebih dari keadaan kita yang sekarang, ingin lebih baik. Tentu saja drive itu tidak serta-merta membuat kita menghalalkan segala cara. Jadi kita jalani dengan cara jalannya harus bagaimana. Nah, mungkin saya diberi berkat atau diberi bakat sama Tuhan mengerjakan sesuatu dengan aim yang detail. Jadi istilahnya diulik satu persatu mungkin. Itu saya pikir hanya given saja drive-nya itu. Jadi dari keinginan, kemudian untuk mencapai keinginan itu kita ulik satu persatu gitu. Termasuk dari bagaimana cara kita melaksanakan setiap permasalahan kita kerjakan secara detail satu persatu. Tapi yang utama harus punya kesabaran. Karena dalam perjalanan bisnis ini banyak teman-teman yang duluan lebih maju gitu. Ya, yang mungkin dengan gerak cepat gitu. Tapi saya yakini dan saya juga banyak karyawan-karyawan yang akhirnya pindah ke teman-teman yang misalnya ke teman-teman atau saingan yang lebih maju duluan. Saya cuma bisa ngomong saya pelan naiknya tapi pelan turunnya. Saya bilang nanti kita lihat aja gitu. Cepat naik cepat turun, hati-hati saya bilang gitu. Itu yang saya lakukan yang drive-nya. Tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Yang kedua pagi-pagi morning rutinnya apa ya? Pagi-pagi ya. Jadi sebelum saya rutin berolahraga, sebetulnya kegiatan pagi ini saya adalah kerja. Jadi saya kerja di komputer, jawab seluruh email, seluruh kerjaan yang sebelumnya belum nggak selesai, setiap pagi saya kerjakan. Karena pagi ini bagi saya, otak saya fresh sekali gitu setiap pagi bangun ini. Jadi buat saya itu satu kekuatan yang problem-problem kerjaan kalian yang kemarin belum beres, begitu pagi kita bisa kerjakan dan kita dapat way out-nya dengan jauh lebih baik dibanding kemarin kita paksakan kerjakan sampai malam. Lupakan aja kalau sampai sore belum selesai, tenang aja, tidur yang enak, semua nanti pagi-pagi begitu kita pikirin keluar jalan keluarnya. Itu sebenarnya yang utama saya kalau pagi saya kerjakan seperti itu, jawab email, kirim order ke yang lain, beres, terus siapkan olahraga. Begitu. Oke, sip. Ketiga, yang ketiga, masih ingat nggak pertanyaannya? Pasti belajarnya banyak juga ya. Oh, belajarnya, oke. Kapan nyempetin belajarnya? Udahnya bahan apa? Kayak gitu kan, maksudnya sekarang itu informasi itu banyak sekali. Ya. Pasti harus milih kan kalau untuk belajar itu. Oke. Pada dasarnya sebetulnya kita sistem kebut semalam sebenarnya ini belajar ini kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi urusan bisnis, lagi harus ketemu kita segera menentukan mau harus mempersiapkan mesin apa, ya kita akan segera browsing sebetulnya. Browsing internet yang paling mudah gitu. Jadi itu satu proses atau satu protap bahwa kita kalau mau menjalankan atau melakukan investasi apa, kita akan browsing dulu tentang itu semua di internet. Itu yang paling simpelnya. Jadi mau bicara bikin pabrik yang WHO seperti apa ya, kita browsing persyaratan WHO seperti apa, ini seperti apa, dan baru nanti kita sebarkan ke staf anak buah ini ya, pakai konsultan ini, pakai konsultan ini. Jadi saya pikir
pengetahuan yang kita dapat di internet sekarang ini sangat luar biasa. Apapun rasanya ada gitu. Nah, manakala kita lari ke olahraga, misalnya bersepeda, oke, ya kita akan segera cari gitu. Untuk bersepeda ini apa saja nih know-how-nya kita cari di internet. Begitu lari, begitu bicara lari, know-how di internet seperti apa. Nah, di internet kita dapat, pakai buku ini, pakai buku itu, pakai buku ini. Baru kita beli buku-bukunya gitu. Jadi saya banyak benar buku-buku yang saya beli gara-gara referensi dari internet. Lihat ini ada Finish Your Marathon Under 3 Hour. Hebat. Ini udah target ini kalau diizinkan Tuhan ini. Tapi saya nggak berani, susah bener ini. Tapi saya yakin pasti Ko Yahya mah bukannya orang yang maksudnya cuman pengen untuk ego sendiri, tapi pasti di plan. Jadi kalau misalnya mau finish under 3 hours juga pasti bukan maksa, tapi udah karena training dan ini apa sih, planningnya pasti bagus lah saya yakin. Orang umur 60 bisa 3 jam gitu. Kenapa di kita nggak bisa gitu? Ya, pada saat saya baca-baca dapat power meter buat lari, saya harus pelajari run with power gitu. Jadi bagaimana kita punya power meter, memanage alat ini supaya berguna buat kita seperti apa? Nah, ini saya terapkan kemarin di Boston Marathon dengan run with power ini. Saya bisa tahu selama berlatih di sini kita bisa tahu power saya selama 3 jam saya bisa bermain di power berapa watt. Nah, nanti kalau yang lihat Strava saya selalu open Strava saya tidak pernah sembunyikan heart rate saya berapa, speed saya berapa, parameter fisik saya selalu saya keluarkan di Strava. Saya sharingkan ke teman-teman, silahkan gunakan saya gitu ya. Nah, di Strava saya kalau dilihat watt saya pun kelihatan berapa watt saya konsistennya. Nah, pada maraton kemarin saya tahu saya bisa konsisten main di 240 watt. Selama 3 jam misalnya gitu. Nah, jadi selama Boston kemarin saya konsisten main di 240 watt terus. Saya lihat terus jam saya, lari 240 watt. Sejauh itu dikasih turun terlalu cepat saya kurangin gitu. Jadi kalau sampai 250, 270 nggak boleh. Ini terlalu cepat, saya turunin lagi. Jadi dalam hal ini kita punya device gitu. Jadi jangan lupa banyak device yang bisa membantu kita. Heart rate sangat penting. Gitu, heart rate dan device. Gitu. Jadi itu akan sangat membantu kita, tubuh kita bisa dijadikan setengah mesin cerita gitu. Pada saat kita tahu, kalori kita punya berapa di tubuh, nanti kita harus bawa kalori tambahan berapa, kita harus ngisi airnya di mana berapa. Itu bisa dihitung semua. Ya gara-gara buku semua, di bukunya ngasih tahu. Sip banget. thank you banget nih buat tips dan sharingnya. Ya. Silakan yang lain. Thank you juga Dr. Ming pertanyaannya. Jadi Dr. Ming ini tinggalnya di Amerika nih. I see. Di kota apa nih? Nah, ini dokter ini juga ternyata sebenarnya atlet juga loh, karena dia udah ikutan Ironman terakhir baru Boro-boro Kilimanjaro. Enggak atlet lah sama sekali. Kalau ini sih cuman maksudnya kalau saya sih sama keluarga jauh lah kayak gitu. Ini sih kita sih cuman pokoknya maksudnya untuk challenge sendiri lah kayak gitu, yang sesuatu go outside of our comfort zone kayak gitu. Cuman kalau ini harus belajar banyak banget sama Ko Yahya kayak gitu. Kalau sih Ko Yahya mah maksudnya harus bagus kayak gitu. Kalau kita pokoknya kita ngerjain kayak gitu. Nah kayak itunya harus belajar jauh nih itu. Enggak. Kita di kotanya di Virginia dekat Washington DC. Virginia. Waduh, kota bagus. Thank you Dr. Ming. Yang berikut nih udah ada Pak Ang yang dari tadi udah pengen nanya, kayaknya udah mau nanya banyak. Thank you udah sabar nunggu. Langsung aja silahkan. Terima kasih Kang Aldo, Teh Shirley. Pertama-tama saya terima kasih sama Oscar ya. Karena kebetulan saya dapat link ini dari Oscar, kawan kuliah saya di Maranatha. Pak Yahya. Ya, masih. Ya, Pak Yahya, terus terang ini sangat inspiratif Pak. Saya mengikuti Bapak dari tadi awal, dari Bapak katakanlah di komputer, kemudian Bapak menjadi pemborong di TNI AU, sampai Bapak katakanlah mengerjakan landasan di Morotai. Yang saya ingin tahu Pak Yahya, bagaimana caranya Bapak dari kontraktor itu kan beralih ke buat landasan Pak. Itu kan pasti memerlukan alat berat, pertama kan apakah itu sewa, ini juga kan jauh Pak Morotai. Itu bagaimana Pak? Di tempat-tempat kecil seperti itu, Bapak bisa mengerjakan alat berat, landasan itu gimana caranya Pak Yahya? Mungkin bisa di-share Pak Yahya. Baik. Itu salah satu memang perjuangan kita yang cukup berat waktu itu.
saya dalam posisi waktu diminta kerja di sana, saya tidak punya pengalaman membawa alat berat ke sana, gitu. Tapi saya melihatnya ini sebagai satu peluang yang harus saya ambil untuk membesarkan perusahaan saya, karena proyeknya istilahnya gede waktu itu dapatnya gitu. Kalau enggak, saya nggak bisa naik kelas nih gitu. Jadi pada saat ada di sana di rekan-rekan TNU yang lain tidak berani ke sana, saya ditawarin oleh si bosnya, mau nggak kamu ke sana nih, kerjain nih. Istilahnya ini proyeknya gede. Gitu. Saya melihat itu sebagai peluang sekaligus tantangan. Kalau saya nggak ambil, saya susah naik kelas. Gitu. Jadi saya ambil, meskipun saya belum yakin ini bisa. Gitu. Nah di situ ada satu keberanian dulu. Gitu, ya. Saya tidak punya alat-alat itu semua. Ya, ada satu resiko yang harus saya ambil dengan catatan, masa sih jadi nggak bisa, benar nggak bisa gitu. Ya. Dan dalam prakteknya, memang kita nih istilahnya pontang-panting bagaimana bisa mendapatkan alat itu gitu. Jadi dari kita dapat SPK proyeknya sampai bisa mulai kerja tuh 3 bulan. Cari terus-terusan meneruskan ke sana sini sampai kita bisa ketemu supplier ataupun vendor yang bisa mengirimkan alat ke sana dan kita bisa sewa ke sana. Jadi ya nekat tapi juga tersiksa, Pak Ang. Iya. Ada kenekatan di situ. Siap Pak Yahya. Dan sekarang kalau saya tahu kan sekarang Bapak dengan DIA kan sudah besar, DIA kan besar Pak ya. Ya, terima kasih. Kalau katakan dulu Cipali, kemudian juga Bapak katakan juga ada proyek jalan tol di tol Solo Jogja Pak ya. Ya. Itu kan gimana awalnya Pak? Katakan dari Bapak menyewa, kemudian Bapak bisa melihat alat berat itu kan pasti butuh waktu, gitu kan Pak? Butuh waktu, butuh konferensi. Nah itu gimana Pak? Bapak bisa membuat tim yang solid Pak di Gantara ini Pak? Baik. Jadi pertama poinnya adalah setiap hasil ataupun profit yang kita dapat dari tahun ke tahun, saya tidak boleh habiskan untuk dipakai banyak-banyak sendiri, gitu, untuk ditarik pribadi. Ya, setiap hasil itu harus kita putarkan, dibalikan lagi jadi modal perusahaan, supaya perusahaan bisa berinvestasi di alat-alat. Gitu. Jadi itu bergulung terus banyak. Jadi saya termasuk salah satu yang istilahnya cukup konservatif mengambil kredit bank. Kredit bank istilahnya tidak boleh lebih besar dari modal saya, cerita gitu, modal yang ada. Itu satu prinsip gitu ya. Jadi kita manakala kita punya profit, misalnya profit 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, even profit 100 miliar pun saya tidak ambil itu 100 miliar gitu. Kita putarkan lagi untuk dibelikan alat. Nah, bagaimana caranya? Dengan misalnya kita punya profit sekian puluh miliar, kita belikan alat-alat yang apa istilahnya untuk kita investasi, perusahaan kita akan mempunyai kemampuan produksi lebih besar lagi untuk bisa menghasilkan profit yang lebih besar dari yang 100 miliar tadi gitu. Ya, jadi poinnya adalah jangan cepat-cepat kita nikmati hasil kita, atau anak-anak disuruh mewah-mewah beli Ferrari, beli apa, saya tidak perlu itu semua. Nonsense, saya tidak beli Ferrari satupun. Siap Pak. Tapi saya di pabrik, mesin saya 1 Ferrari harganya. Satu mold saya. Betul Pak. Bapak training ya Pak ya? Ya. Jadi ya udahlah, soal mewah-mewah nomor 2. Meskipun mungkin orang anggap nih saya mewah, tapi saya merasa saya nggak mewah-mewah gitu. Gitu. Ya ini mungkin orang-orang tua, mungkin orang Chinese zaman dulu istilahnya kalau dagang untung tuh diputar lagi. Ini saya coba terapkan aja gitu. Gitu Pak Ang. Ya, terima kasih Pak Yahya. Baik Pak Ang. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya. Ya. Pak Yahya, makasih Pak. Sama, makasih. Makasih Pak Ang pertanyaannya. Sama Pak Aldo, makasih Kang Aldo. Oh ya mah jawabannya semua luar biasa ya. Itu tadi harus punya keberanian. Kadang-kadang kita pikir wah ini bisa nggak, tapi modal berani. Tapi saya dengar dari Sansan pokoknya kalau Ko Yahya ngasih perintah ke perusahaan, ke anak buah, kalau enggak juga turun sendiri nih mampu. Nah ini leader juga kadang-kadang gitu ya. Ada leader yang cuman itu tapi dia nggak nguasain keadaan. Kalau Ko Yahya nih sampai bisa ngitung, setelah ngitung kalau sampai ada apapun turun sendiri. Jadi luar biasa itu ya. Oke, ada teman lagi yang mau nanya? Mungkin kita batasin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya, karena kita nggak hargain Ko Yahya ya. Kita sih pengen dengerin terus. Nggak apa-apa. Silakan. Oke. Silakan langsung raise hand aja atau langsung open mic. Tadi kayaknya ada Siangi yang mau nanya deh. Oke, silakan Siangi. Siangi nih. Ini ada teman kita juga bagaimana, nih.
Bagaimana gimana, supaya timnya Ko Yahya juga sepakat dengan nekatnya nih? Oh, oke, ya udah. Saya Sebelum nanya ke nih. Siangi boleh IP itu IP Ya. kayaknya fansnya Ko Yahya nih. Apa udah senang naik Oke. sepedanya terus mau nanya terus. Biasanya dia jarang-jarang mau nanya. Oke, saya ceritakan ya, ini proses bagaimana IRA atau Itamara Raya go public. Ya, ini proses utamanya sudah berjalan, misalnya kita sudah jalan ya gitu. Saya kan tidak jadi direktur di Itamanya, sudah ada direkturnya. Kemudian saya canangkan pada mereka, kenapa go public? Gitu. Ya, gitu. Nah, ini buat mereka saya disebut nekat oleh para direksi saya. Menggo publikan benar ini teh siap gitu. Ya. Ada satu dasar dulu, prinsip dasar. Kenapa saya ingin go publikan satu perusahaan saya ini. Pertama, kita ingin perusahaan saya itu dimonetisasi. Jadi dimonetisasi itu dinilai dengan baik gitu, dengan sebenarnya seperti apa. Karena apa? Awalnya perusahaan saya ada yang mau beli, ada perusahaan nasional atau perusahaan luar negeri pengen beli perusahaan saya gitu. Nah, pada saat proses terjadi mau beli, kita nego-nego udah ketemu nih angka X misalnya gitu. Pada saat mau kita eksekusi, hitung-hitung, waduh pajaknya gede banget yang harus saya bayar gitu pada saat dibeli gitu. Ya, jadi dasarnya itu dulu gitu. Awalnya, waduh, istilahnya nggak sukarela bayar pajak harus puluhan miliar gitu. Nah, akhirnya apa? Kita cari tahu gimana nih tanya-tanya sana sini supaya nggak bayar pajak. Sebenarnya bukan nakal pengen nggak bayar pajak gitu ya, supaya irit pajaknya gitu. Nah, keluarlah satu pendapat ya harus go public gitu. Kalau perusahaan go public, bayar pajaknya cuma 0,5% katanya. Nanti nilai perusahaan kita sudah terbayar dengan cukup 0,5%, nggak harus bayar 30%. Nah, itu yang men-trigger saya go publikan perusahaan Itamara Raya saya. Nah, di situ hesitation atau resisten daripada dari saya cukup keras. Mereka tidak siap tiba-tiba harus terbuka. Bagaimana nih harus terbuka? Ya. Padahal saya sampaikan juga pada mereka, kalau perusahaan-perusahaan saya go public, valuasinya gampang dinilai, anak-anak saya nanti tidak akan bisa berebut harta seenaknya. Silahkan. Semua sudah terbuka, kalian lihat sendiri nilainya seperti apa, kalian punyanya seperti apa. Jangan berebut warisan nanti di kemudian hari. Itu pemikiran saya gitu. Jadi benefit lain bahwa kalau kita perusahaan kita publik, hiduplah dengan publik, dulu kalau mau ngambil masuk lewat publik nanti semuanya. Masuk ke perusahaan secara alamiah nanti semua di sana. Nggak bisa ngambil uang seenaknya. Itu dulu awal. Jadi saya bereksperimen dengan IRA dan Itamara Raya untuk digo publikan dengan apa disebut oleh para direksinya nekat. Dan tentu saja dalam perjalanan itu juga karena ini harus go public banyak persyaratan, salah satunya juga mengambil direksi yang independen, direktur independen, komisaris independen dan lain-lain. Nah, mengconvince mereka untuk bisa benar-benar akhirnya menerima itu sebenarnya terjadinya setelah 1 tahun. Di awal-awal ya terpaksa saya bertangan besi dulu lah gitu. Jadi manakala tidak bisa dikonfirm ya udah pokoknya lu jalanin aja. Lu kalau percaya mau ikut jalanin, kalau enggak ya jangan gitu. Jangan ikut gua gitu. Ya akhirnya ada di satu titik kita harus lakukan itu tangan besi meskipun mereka juga punya sudah terbiasa punya satu kepercayaan kalau saya sudah menjalankan itu ya udah ikutin aja lah pasti benar. Ada satu kepercayaan di tangan mereka juga. Ada satu reputasi di saya yang kalau saya turunkan tangan itu percaya aja udah jalanin. Meskipun dari luarnya ada yang sebagian tidak percaya, tapi ya puji Tuhan dalam perjalanan dengan kita semua bekerja berat, tantangan perusahaan go public ini membuat mereka semua bekerja dengan serius gitu, bekerja dengan semua merasa diperhatikan orang sehingga yang namanya target itu harus di-achieve terus. Kalau kita bikin target harus dikejar, jadi kerjanya juga semua luar biasa. Jadi saya kasih penghargaan kepada para direksi saya, semua bekerja maksimal sehingga mereka bisa achieve apa yang dijanjikan setiap tahun gitu. Itu pertanyaannya buat Taipei ya. Keren banget nih Ko Yahya. Ini namanya kalau orang nggak mau terus akhirnya dipaksa diceburin gitu ya. Jadi mau nggak mau juga ya kudu berenang sendiri kan, kudu ngodai kalau nggak tenggelam. Silakan tadi siapa ya? Tadi Siang I ya, silakan Siang I. Oh ya, thank you. Dapat bagian lumayan. Iya, Ko Yahya. Ya, silakan. Senang belajar sama narasumber yang street smart ya. Maksudnya yang Ko Yahya bagiin itu nggak ada di textbook. Jadi ya kita senang ya kalau ada di textbook kan kita bisa baca tadi. Tapi kalau yang kita sebut street smart itu kan nggak mungkin pengalaman Ko Yahya juga kita bisa ngulangin trial error kan. Jadi itu sangat berguna lah. Nah jadi saya mau nanya Pak,
bagaimana tips dari Ko Yahya caranya itu untuk nemuin ide bisnis yang in. Tadi saya pakai istilah Ko Yahya in gitu ya, buat di setiap masanya. Karena kan lingkungan kita dinamis ya gitu. Nah, selain tadi Ko Yahya memang ada sebut berbuat baik sama seluruh relasi, ya itu penting. Jadi kita dapat info-info gitu ya. Nah, cuman kan kalau perusahaan berkembang kita nggak bisa ngandelin itu gitu ya. Maksudnya ya kalau dari relasi kita ada sharing opportunity ya bagus. Tapi kalau bukan yang selain yang itu apa gitu dari Ko Yahya? Baik. Thank you. Pertanyaan yang menarik. Proses opportunity ini memang selalu sering jadi misteri ya kalau orang-orang bisnis ini ya, kira-kira waduh ini gimana nih, ada yang orang merasa kebenaran, ada yang merasa tiba-tiba dapat saya benar-benar planning misalnya gitu ya. Ya memang pada dasarnya ini semua menurut saya dasarnya dari informasi. Awalnya informasi bisa kita dapat dari orang lain, bisa dari kita sendiri, atau bisa dari lingkungan, atau dari hasil tiba-tiba keluar satu ide gitu. Tapi itu semua kalau bisa saya sarikan, seiring berjalannya waktu, otak kita berproses. Dari tadinya kita orang yang melihatnya di permukaan atau di atas meja, sampai akhirnya kita punya helikopter view yang makin lama makin tinggi. Helikopter view yang makin lama makin tinggi ini membuat kita, bagi saya gitu, rasanya melihat sesuatu, melihat permasalahan, melihat peluang tuh, lebih gampang. Jadi kita harus belajar berpikir secara helikopter view. Sehingga kalau misalnya kita menganalogikan dengan helikopter view ini, kita ada di atas gunung misalnya gitu. Orang-orang yang sedang naik ke atas gunung tuh saya bisa lihat dengan baik gitu. Oh ini naiknya lewat hutan ini, oh ini lewat sungai, ini bakal jatuh ke jurang, bakal apa. Itu makin lama makin kelihatan proses itu. Nah, entah nih mungkin yang lain bisa punya pengalaman lain, apakah semua bisa merasakan seperti ini atau tidak, tapi itu yang saya rasakan sekarang. Dengan view helikopter view itu banyak sekali peluang yang bisa kita lihat dengan cukup jelas. Gitu. Ya, thank you Ko Yahya. Ya, thank you. Jadi saya nanti ngelatih naik gunung sama Ko Yahya. Supaya intuisi helikopter view-nya dapat lebih cepat. Ngi, lu mesti belajar lari dulu, Ngi. Kalau larinya ketinggalan jauh sama Ko Yahya, lu masih ada di Ciberung, Ko Yahya udah di Boston, Ngi. Pakai mobil. Ngomong-ngomong lari nih. Ini ada sambungan sebelumnya nih, belum saya sambungin ya. Iya. Oke, dampak olahraga yang saya rasakan mungkin saya bisa sharing ke teman-teman semua. Makin kesini saya makin giat berolahraga, berkeringat gitu ya, aliran darah lancar. Saya rasakan ternyata otak kita menjadi lancar loh. Ya, jadi saya sering baca buku. Otak itu juga sebetulnya terdiri dari otot atau dari sel-sel yang harus dilatih. Ya, pada proses melatih ini saya sering latih dengan misalnya mengisi teka-teki silang, dengan terus banyak berpikir, menganalisa, misalnya gitu. Tapi dengan kita tambah berolahraga dan kita sering berkeringat, peredaran darah lancar, saya merasakan kejernihan berpikir kita meningkat jauh. Entah nih mungkin yang lain bisa jadi ide, boleh dicoba gitu. Ada bedanya nggak? Nah saya rasakan ini staf-staf yang di kantor, yang misalnya perutnya tambun, apa segala, saya rasakan mereka nggak maju-maju nih otaknya gitu. Aduh kamu, saya bilang gitu. Ya saya push mereka, kamu coba belajar capek, nanti rasakan otak kamu cemerlang, saya bilang. Saya sampai motivasi mereka gitu. Ya, nah nih semoga ini bisa benar adanya, yang lain bisa ngikutin atau cuman balau pada saya, kita nggak tahu nih. Kayaknya benar kalau kok. mau kerja sama Ko Yahya kayaknya dites olahraga dulu nih. Ya benar, nggak boleh perutnya gede, Li. Kalau perutnya gede kayaknya. Sorry, ini analogi aja nih. Ya, saya punya beberapa direktur yang perutnya gede, saya tegur nih. Tapi saya di sini ada staff saya nih, Pak Heriono mah orangnya badannya fit. Okay. Bisa kayaknya disuruh lari sama Ko Yahya nih. Oke, tapi betul olahraga itu membantu sekali ya untuk peredaran darah. Kita juga hormon-hormonnya terbentuk sehingga kita juga jadi lebih semangat harinya dan emosi lebih positif. Betul. Ko Yahya, ini ada pertanyaan mungkin yang terakhir. Ini last name-nya sama Ko Yahya. Wiwit Cahjana gitu. Ini teman kita juga ya kok. Ini tuh dulu nilainya tuh nggak bisa lebih kecil dari A kok. Jadi waduh. susah kayaknya nilainya kalau mau lebih kecil dari. Ada ganjolnya dia kok. Dia kalau jatuh di bawah nggak bisa nyangkut. Nyangkut kayaknya kalau dapat lebih kecil dari A. Sekarang ada di ini di Virginia juga bareng sama Dr. Ming. Suaminya.
Ya, silakan Wit. Ya. Ya, halo Kak Yahya, makasih Ya, banget sharingnya dari tadi sama-sama. merhatiin terus, sangat inspiratif. Saya cepet aja nanya ya. Ko Yahya kan udah ngebangun perusahaan dan pengalaman banyak ya. Tadi bilang Chicago juga ketemu sama prinsipal, salah satu prinsipal. Dari pengalaman Ko Yahya kerja sama orang dari banyak latar belakang ya, dari luar negeri, dari Amerika, dari Cungko gitu, dari Indonesia, dari berbagai macam latar belakang. Apa perbedaannya? Bagaimana caranya untuk komunikasi kemudian membangun hubungan? Gitu. Bagaimana caranya? Membangun hubungan sama orang dengan yang latar belakang beda-beda gitu. Sebenarnya pertanyaan masih banyak sih, cuma nanti kalau Ko Yahya datang ke Washington DC, nanti ketemu saya sama Ming, nanti tanya lebih banyak. Oke. Oke, thank you. Satu dulu, modal saya adalah bertemu dengan mereka, kita sampaikan kebenaran pada mereka. Kita tidak main sembunyi-sembunyi atau bohong-bohong. Saya ingin straight berbisnis. Ya, kalau A kita jalankan A, kalau B jalankan B, jangan kamu curi-curi, jangan saya nggak akan curi-curi. Jadi saya jelaskan pada mereka, kalau kita analogikan kita ini sekelompok binatang misalnya gitu. Saya domba, saya ingin bertemu dengan domba lagi. Saya tidak mau bertemu dengan serigala. Nah, ini saya selalu jelaskan kepada partner-partner bisnis saya, inilah saya bilang, saya inginnya straight, saya tidak mau muter-muter kalau berbisnis, saya tidak mau tipu-tipu orang, saya harap kalian juga begitu. Dari awal masuk, saya sudah harus tanamkan itu dulu ke mereka. Sehingga pada saat mereka nanti mau muter-muter, udah nggak pede ketemu saya, pasti kalah sama saya gitu. Misalnya kalau orang sama-sama punya IQ 140 atau 130 misalnya, dia juga segitu. Satu dia jalannya jelek, saya jalannya lurus, dia pasti akan kalah sama saya. Itu satu hitungan saya gitu. Kecuali dia mungkin IQ-nya 200, saya segini dibohongin sama dia bisa mungkin gitu ya. Gitu. Itu saya sudah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau kita sama-sama, kemampuannya sama, satu jalanin jalan jelek, kita jalanin jalan lurus, kita pasti menang. Percayalah itu. Oke, makasih kok. Ya. Oke, thank you Wit. Nah, thank you juga Ko Yahya. Mungkin sebelum kita akhirin, kita foto dulu bareng ya. Ini kesempatan langka loh. Mumpung masih gampang, bukan gampang sih. Mumpung Ko Yahya masih bisa ketemu kita. Nanti kalau udah jadi seleb yang diundang mana-mana, enggak. Antri kok. Ini san-san aja nih yang maksa-maksa nih. Malu sebenarnya nih. Saya nggak pengen beken. San-san terapin kayak Ko Yahya, karena emang harus dipaksa baru mau. Kita foto dulu ya. Nanti dibantu sama Lili dan juga mungkin Diki. Ada berapa layar, Li? Ada 3, Bu. 3. Ya, oke. Siap nih. Senyum. Yuk, halaman 1 ya. Halaman 1. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Halaman 3. Itu ada yang keren fotonya 1, itu. Christine bisa bertiga satu layar, keren. Oke. Selesai, thank you. Oke, thank you. Silahkan Aldo, mungkin sebelum kita akhirin, kalau ada yang mau direkap dari banyak banget tadi ya, masukan Ko Yahya, saya sampai nyatet, kalau nggak ingat. Saya juga sampai udah pusing ngerekapnya, tapi semua soalnya isinya padat ya. Itu yang paling penting adalah paling sering orang banyak teori, tapi nggak bisa ngejalanin. Kalau Ko Yahya, walaupun dengan keterbatasan dimulainya, tapi terus berjuang, selalu melihat orang lain baik, selalu mau berbuat baik. Tadi kan yang terakhir ya ke Wiwit menjawabnya bahwa selama kitanya orangnya lurus, kita baik, kita selalu akan menang. Yang disebut menang tuh bukan kita punya kompetitor atau apa, tapi kita menang dalam hidup kita lebih bahagia ya. Karena apa? Dengan Ko Yahya olahraga, selalu saya lihat setiap kali interview tuh ngasih lihat istrinya juga. Saya paling senang tuh orang yang kayak gitu. Karena apa? Menghargai bahwa hidup kita ini kan ada keluarga yang selalu support kita. Tadi juga ya ditanya sama Eli ya, mengenai keluarganya gimana important. Terus saya senang juga penggunaan kata jidar tuh ya. Kadang-kadang anak sekarang tuh nggak mau dijidar. Tapi nggak tahu, nanti saya coba ke anak saya yang nakal. Saya coba jidar ini ya. Tapi menurut saya itu betul juga, karena apa? Kita menjidar tuh bukan karena kita benci, tapi karena kita mau mendidik dia supaya dia jadi baik. Terus tadi yang ditanya sama Pak Ang, kenapa perusahaannya gini, berani nggak ambil step, berani, termasuk tadi kok Yahya kasih tahu kenapa perusahaannya mau TBK juga. TBK supaya anak-anaknya juga nggak ribut, anak-anaknya juga bisa profesional, semuanya bagus ya. Jadi kita bisa lihat ini
adalah contoh seseorang yang balance. Maksudnya dari sisi internal dirinya udah baik, jadi keluarnya juga baik. Semuanya dari network sama orang, nggak cuma transaksional, tapi juga memperhatikan bahwa waktu orang ini udah nggak ada kita perlunya, tapi kita tetap baik. Jangan mempercayakan semua hasilnya Tuhan bisa ngasih kepada kita lewat banyak jalan. Kita juga berterima kasih nih Ko Yahya malam ini, benar-benar luar biasa. Terima kasih ya buat adiknya ini Sansan gitu. Ya nggak perlu dijidar kok, karena ini baik kok. Dia makin lama makin baik dan kita juga senang bisa ada Sansan di grup kita. Mungkin itu aja Eli. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Oke, makasih. Kita udah sampai nih di penghujung obrolan acara. Atas nama semua panitia, saya juga ngucapin terima kasih ya untuk Ko Yahya, pastinya Aldo juga yang menjadi moderator, dan semua peserta nih luar biasa yang semuanya udah bertahan sampai jam 9 malam karena memang isinya, kontennya nggak habis-habis kalau didiskusiin, luar biasa banget. Saya juga mengucapkan mohon maaf kalau kita ada kekurangan sama kesalahan di penyelenggaraannya. Semoga sesi bincang-bincang malam ini bisa bawa manfaat dan juga kasih inspirasi buat kita semua. Akhir saya tutup pakai pantun nih, Ko Yahya, sama teman-teman semua. Masih muda, masih sendiri. Rajin lari supaya sehat. Cakep. Saya mau undur diri. Selamat malam dan selamat istirahat. Iya, cakep. Thank you semuanya. Tuhan berkati semuanya. Thank you Ko Yahya. Banget ya. Thank you, makasih semua. Thank you semuanya. Oke, saya tutup ya. 3, 2, 1. Dah.